Bab 261 tahun-tahun terakhir. Wang Lin hanya bisa meniru domain emosi yang putus asa. Meskipun ia akhirnya bisa menyelesaikan pahatan itu masih sangat berbeda dari wilayah emosi putus asa pria Parubaya. Wang Lin melihat pisau pahat yang rusak itu. Dia melambaikan tangannya dan pedang itu terbang kerak di samping. Dia mengambil sepotong kayu lagi dan menggunakan jarinya sebagai pisau pahat. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, 10 tahun telah berlalu. Dalam 10 tahun ini, penampilan Wang Lin menjadi lebih tua. Untaian rambut putih muncul di kepalanya, punggung lurusnya menjadi agak membungkuk, dan dia secara keseluruhan tampak seperti dia telah memasuki tahun-tahun terakhirnya. Jumlah pahatan berangsur-angsur berkurang. Dalam 10 tahun terakhir ini, Wang Lin hanya menyelesaikan satu ukiran, yaitu wanita tua dari Sekte Awan Putih. Sebenarnya, dia telah menyelesaikan ukiran wanita tua itu 9 tahun lalu. Meskipun itu mirip dengan ukiran pria Parubaya dan jauh dari sekuat aslinya, dia tahu bahwa ini karena dia belum mencapai tahap formasi jiwa. Alasan Wang Lin belum menyelesaikan ukiran lain adalah lelaki tua berjubah Cian itu. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia sepertinya tidak bisa mengukir domain waktu yang berlalu ke dalam ukiran lelaki tua itu. Dia telah mencoba selama 9 tahun tanpa hasil. Meskipun dia telah membuat ukiran yang tak terhitung jumlahnya dari orang tua itu, tidak satu pun dari mereka yang berisi domain orang tua itu. Pada akhirnya, semuanya dihancurkan olehnya. Pada hari ini, Wang Lin melihat ukiran lelaki tua itu. Dia menghela nafas dan melambaikan tangannya di atas ukiran itu. Ukiran berubah menjadi debu. Kemudian, dia berdiri dan membuka pintu toko. Sinar matahari yang lembut jatuh ke tubuhnya saat dia duduk di kursi kayu dan melihat orang-orang yang lewat. Toko besi di seberang jalan telah berkembang beberapa kali dalam 10 tahun terakhir ini. Tidak lama kemudian, seorang anak laki-laki berumur 4 tahun melongokkan kepalanya dari toko besi. Ketika dia melihat Wang Lin, dia tersenyum dan berlari ke arah Wang Lin dengan sebotol anggur di tangannya. Setelah menyerahkan anggur kepada Wang Lin, dia bertanya, "Kakek Wang, diam-diam saya mencuri anggur ini untukmu. Di mana permennya?" Petik 2. Wang Lin tersenyum. Dia mengusap kepala anak laki-laki itu sambil mengambil pil seukuran kuku jarinya. Dia melemparkan pil ke anak laki-laki itu dan mengambil minuman dari kendi. Anak laki-laki itu dengan cepat menelan permen itu dan menunjukkan ekspresi puas. Kemudian, dia menyandarkan kepalanya di kedua tangan kecilnya dan bertanya, "Kakek Wang, apakah anggur ini enak? Saya melihat Anda meminumnya setiap hari." Petik 2. Wang Lin tersenyum tipis. Saat itu, seorang pemuda kekar keluar dari bengkel besi. Orang bisa melihat kemiripan antara pemuda ini dan anak laki-laki kecil itu dari dulu. Ketika pemuda itu melihat Wang Lin, matanya dibanjiri oleh emosi dan dia berkata, "Paman Wang, kamu tidak bisa minum lagi hari ini." Wang Lin tertawa dan berkata, "Oke, satu minuman lagi dan saya tidak akan minum lagi." "Daniu, bagaimana kabar ayahmu?" Petik 2. Wajah Daniu menjadi gelap saat dia menjawab, "Penyakit lama yang sama. Itu bukan masalah besar." Wang Lin diam-diam menghela nafas. Dia tidak bisa mengganggu kehidupan manusia. Menjadi tua dan sakit adalah bagian alami dari kehidupan. Daniu menikahi putri penjaga toko Zhao dan anak laki-laki kecil ini adalah putranya. Anak laki-laki itu menarik lengan baju Wang Lin dan bertanya, "Kakek Wang, kamu masih belum memberitahu saya apakah anggur ini rasanya enak atau tidak?" Daniu memandang Wang Lin. Dia diam-diam menghela nafas dan berkata, "Yang diminum kakek Wang bukanlah anggur, tapi ginseng." Wang Lin memandang Daniu. Matanya dipenuhi dengan pujian dan kemudian dia berkata, "Daniu, bawa pulang anak itu. Saya akan berjalan-jalan di sekitar blok." Petik 2. Daniu mengambil anggur dari tangan Wang Lin. Dia meletakkannya di dalam toko dan menutup pintu. Lalu dia berkata, "Kamu berjanji padaku sebelumnya bahwa kamu tidak akan minum lagi hari ini." Wang Lin tersenyum saat dia bangkit dan berjalan di jalan. Sosoknya yang sedikit mengejutkan dipenuhi dengan usia. Daniu menghela napas dan memegang tangan bocah itu dalam perjalanan kembali ke toko besi. Anak laki-laki itu tersenyum dan dengan gembira berkata, "Ayah, permen yang diberikan kakek Wang sangat enak. Setiap kali saya memakannya, tubuh saya terasa hangat." Petik 2. Wang Lin berjalan di jalan yang dia tinggali selama bertahun-tahun ini. Semua pemilik toko sepertinya pernah mendengar tentang ini.
Mereka semua keluar dengan wajah panik dan memohon di depan Wang Lin. Penjaga toko Wang, Anda harus memahami bahwa bisnis ini tidak mudah dijalankan. Bulan depan, saya berjanji, bulan depan, saya akan membayar sewanya. Ini adalah pemilik toko kelontong baru yang pindah 3 tahun lalu. Memang benar, Tuan Wang. Bisnis benar-benar tidak bagus sekarang. Bagaimana kalau kamu menunggu beberapa hari? Ini adalah pemilik penginapan yang gemuk. Suara serupa datang dari mana-mana. Dia tidak bisa menahan senyum kecut. Dia tidak tahu bagaimana itu bisa terjadi, tetapi dalam 10 tahun terakhir, hampir setiap rumah di jalan ini berhutang padanya. Bahkan sebagian besar toko sekarang menjadi miliknya. Setiap kali ada pemilik toko yang membutuhkan uang, mereka akan berjanji pada toko mereka untuk meminjam uang darinya. Adapun toko milik Wang Lin sendiri, pemiliknya datang dan menjualnya 2 tahun lalu. Tentu saja, harganya setinggi langit. Bahkan sekarang, setiap kali Wang Lin keluar, para pemilik toko ini akan datang dan mencoba mendapatkan sisi baik Wang Lin. Faktanya, ini ada hubungannya dengan fakta bahwa Wang Lin tidak banyak keluar. Kadang-kadang, dia tidak keluar selama berbulan-bulan, jadi setiap kali dia muncul, pemilik toko ini akan gugup, takut dia datang untuk menyewa mereka. Sebenarnya, uang sewanya tidak banyak, tetapi siapapun yang telah lama tinggal di sini tahu bahwa Wang Lin sangat baik hati, jadi mereka mulai menunda pembayaran sewa. Akhirnya menjadi kebiasaan bagi setiap orang untuk tidak membayar sewa. Lagi pula, tidak ada seorang pun di dunia fana yang ingin menggunakan perak. Semua orang berpikir, lebih banyak lebih baik. Wang Lin benar-benar tidak peduli sama sekali, jadi dia membiarkan apapun yang terjadi dan menganggapnya sebagai bagian dari memahami surga. Dalam 9 tahun ini, segalanya telah berubah drastis. Tidak banyak wajah lama yang tersisa. Hal ini menyebabkan Wang Lin merasa sangat menyesal saat dia melambaikan tangannya kepada pemilik toko dan berkata, "Saya tidak akan memungut uang sewa hari ini. Kalian semua bisa pergi." Petik 2. Semua pemilik toko menghela nafas dan pergi. Wang Lin berjalan di jalan dengan tangan di belakang punggungnya. Setelah beberapa saat, dia sampai di ujung jalan. Tetapi tepat pada saat itu, seekor kuda besar yang ditunggangi oleh seorang pria parubaya menyerbu ke arahnya. Ekspresi pria parubaya itu sangat jelek dan ada darah segar yang bocor dari sudut mulutnya. Dia menunggang kudanya melewati tikungan, dan saat dia melewati Wang Lin, matanya membelalak. Dia cepat-cepat menarik kendali, dan, saat kuda itu meringkik lama, dia melompat dari punggungnya. Dia tiba sebelum Wang Lin, tetapi bahkan sebelum dia bisa berbicara, dia batuk seteguk darah. Di dalam darah, ada potongan-potongan organ dalamnya. Wajahnya pucat saat dia berlutut di tanah dan berkata, "Tolong selamatkan aku, Tuan Wang." Ekspresi Wang Lin normal saat dia melihat orang itu. Orang ini adalah orang yang akan selalu mengunjunginya pada hari libur dan memberinya sejumlah besar uang, Su Tao. Wang Lin berkata, "Jika ada masalah, beritahu saya. Tuan Wang, yang mulia dalam bahaya." Setelah mendengar kata-kata panik Su Tao, Wang Lin secara bertahap memahami apa yang telah terjadi. Yang mulia entah bagaimana membuat marah seorang kultivator yang sangat kuat. Setelah pembudidaya itu muncul, semua pembudidaya di sekitar Yang Mulia mundur, tidak mau terlibat. Sampai hari ini, Yang Mulia bersembunyi di dalam istana. Kultivator merasa akan merepotkan untuk memasuki istana, jadi dia menurunkan semua amarahnya pada para pengikut Yang Mulia. Su Tao sangat pintar. Ketika dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dia segera lari, tetapi dia masih dipukul oleh pembudidaya, jadi dia panik. Pada saat itu, dia hanya bisa memikirkan Wang Lin. Saat Su Tao berbicara, seorang kultivator muda berjalan di tikungan. Dia terlihat sangat suka memerintah saat dia berjalan menuju Su Tao. Setelah Su Tao melihat kultivator, tubuhnya menggigil dan dia batuk seteguk darah lagi sebelum merosot. Dia memandang Wang Lin dengan putus asa dan memohon, "Selamatkan aku." Dengan itu, dia pingsan. Kultivator mencibir saat dia melihat Wang Lin dan melambaikan tangannya. Segera, gas hitam yang tidak terlihat oleh mata manusia menyebar dan membentuk tengkorak raksasa di udara. Tengkorak itu bergerak menuju Su Tao untuk melahapnya. Kultivator ini jelas sangat kejam karena dia juga memasukkan Wang Lin dalam serangan itu. Di matanya, meskipun Wang Lin hanya manusia biasa, karena Su Tao melarikan diri ke tempat Wang Lin berada,
maka hubungan mereka pasti dalam, jadi dia mungkin juga membunuh mereka berdua. Adapun masalah apapun yang disebabkan oleh manusia, tuannya akan menyelesaikan masalah itu untuknya. Berpikir tentang itu, ekspresinya menjadi sangat kejam. Wang Lin mengerutkan alisnya. Jika pembudidaya ini hanya menargetkan Su Tao, maka dia tidak akan bertindak. Meskipun Su Tao sangat menghormatinya selama bertahun-tahun, itu tidak cukup bagi Wang Lin untuk bertindak. Tapi sekarang, pembudidaya pendirian yayasan ini berani memasukkannya ke dalam serangan. Ekspresi Wang Lin normal dan matanya tenang saat dia melambaikan tangannya seolah sedang mengusir nyamuk. Tiba-tiba, tengkorak itu sepertinya melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Itu menjerit dan tidak lagi berani bergerak maju untuk melahap. Itu malah mundur. Tapi itu masih selangkah terlalu lambat. Saat Wang Lin melambaikan tangannya, iblis Suli Guo muncul dan melahap tengkorak itu. Dia dengan keras mengunyah tengkorak sebelum menelannya dan kemudian menatap tajam pembudidaya kecil itu sebelum perlahan menghilang. Wajah pembudidaya kecil menjadi merah dan dia batuk seteguk darah. Ini terjadi karena saat tengkoraknya hancur, jiwanya mengalami kerusakan. Kemudian, tanpa sepatah kata pun, kultivator kecil itu lari ketakutan. Wang Lin dengan dingin menatap sosok yang melarikan diri. Dia tidak membunuhnya karena dia hampir selesai berubah menjadi manusia dan tidak ingin menyia-nyiakan usaha untuk masalah kecil ini. Bab 262 Permen. Hanya beberapa saat telah berlalu antara kedatangan kultivator kecil itu dan kepergiannya. Menambahkan fakta bahwa teknik yang dia gunakan tidak terlihat oleh manusia, dan karena itu tidak menarik perhatian manusia, kebanyakan orang hanya merasakan angin dingin bertiup. Namun, jauh lebih sedikit orang di jalanan. Alasannya adalah Su Tao, yang batuk darah dan pingsan. Rumah lama Su Tao telah pindah dari jalan ini 8 tahun lalu, jadi tidak ada yang mengenalinya lagi. Wang Lin menghela nafas. Dengan tangan di belakang punggung, dia berjalan ke toko bahan makanan. Saat dia masuk, pemilik toko dengan cepat datang untuk menyambutnya. Wang Lin menunjuk ke arah Su Tao, yang pingsan di jalan, dan berkata, "Penjaga toko, tolong minta 2 pekerja untuk membawanya ke toko saya." Penjaga toko kelontong sedikit ragu-ragu. Dia secara tidak mencolok melihat sekeliling dan kemudian, ketika dia menyadari bahwa tidak ada yang melihat, dia berkata kepada Wang Lin, "Penjaga toko Wang, kami bahkan tidak tahu apakah orang ini hidup atau mati. Ayo laporkan ini ke petugas. Jika tidak, Anda mungkin akan mendapat banyak masalah." Petik 2. Wang Lin tersenyum. Dia menepuk bahu pemilik toko dan berkata, "Jangan khawatir. Temukan seseorang untuk menggendongnya untukku." Petik 2. Dengan itu, dia berbalik dan perlahan pergi dengan tangan di belakang punggungnya. Penjaga toko menatap punggung Wang Lin. Dia menghela nafas dan berkata, "Orang yang baik." Penjaga toko Wang benar-benar orang yang baik. Setelah dia selesai bergumam pada dirinya sendiri, dia berteriak, "2 dan 3 kecil, keluar dan bawa orang itu ke toko pemilik toko Wang." Saat Wang Lin tiba kembali di tokonya, 2 pekerja muda membawa Su Tao dan, mengikuti instruksi Wang Lin, meletakkannya di lantai toko. Wang Lin dengan santai memberi mereka beberapa koin perak dan mengirim 2 pekerja muda itu dalam perjalanan. Kemudian, dia duduk di samping kompor dan mulai merenung dalam diam. Jika dia tidak membantunya, Su Tao tidak akan bisa hidup. Wang Lin menghela nafas. Mempertimbangkan betapa hormatnya Su Tao selama 10 tahun terakhir, Wang Lin mengeluarkan pil paling inferior dari tas pegangannya dan memasukkannya ke dalam mulut Su Tao. Kemudian dia mengambil kendi anggur dan meminumnya sambil menunggu Su Tao bangun. Adapun kultivator kecil, dia lari dengan panik. Dia tidak peduli tentang mengkhawatirkan manusia, jadi dia mengeluarkan pedang terbangnya dan terbang ke timur. Di pinggiran timur kota, ada sebuah kuil. Kuil ini sangat sepi dan di depannya ada kolam dengan teratai dan bunga merah muda yang mekar. Daun teratai hijau segar mengapung di kolam dan ikan dengan lembut menyentuhnya, menciptakan riak yang tampak sangat menenangkan. Sebuah jalan setapak yang terbuat dari batu besar turun dari kuil. Di sisinya ada beberapa pohon willow. Saat angin bertiup, pohon willow berdesir. Semua ini menciptakan pemandangan yang sangat indah. Pada saat ini, meski ada angin sepoi-sepoi, suara dedaunan yang bergemerisik diredam oleh suara terbang. Kultivator kecil itu tiba-tiba mendarat di depan pintu kuil dan mengeluarkan darah. Wajahnya pucat saat dia membuka pintu kuil dan berlari masuk.
Beberapa pembudidaya yang duduk bersila di dalam kuil membuka mata mereka. Salah satu dari mereka melihat betapa buruknya kondisi kultivator cilik itu. Dia berjalan dan bertanya, "Kakak magang junior, bagaimana bisa seorang manusia biasa menyebabkanmu terluka parah?" Kultivator kecil mendorong orang itu ke samping dan berkata, "Saya perlu bertemu guru." Menguasai. Apa kepanikannya? Dari dalam kuil datang seorang pria parubaya. Wajah orang ini lebar dan matanya kecil. Telinganya yang besar sangat terlihat, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, dia terlihat sangat bermartabat. Ketika orang ini muncul, semua kultivator yang sedang berkultivasi berdiri dan dengan hormat berdiri di samping. Setelah kultivator kecil melihat pria parubaya, dia berlutut di tanah dan berkata, "Guru, seseorang menghancurkan roh pelindung saya dan merusak jiwa saya. Tuan, tolong balas dendam untukku." Petik 2. Kultivator bertelinga besar memandang pembudidaya kecil itu. Kemudian, dia melambaikan lengan bajunya dan mengulurkan tangannya. Tiba-tiba, gulungan gas hitam berkumpul di udara, membentuk tengkorak raksasa. Selanjutnya, kultivator bertelinga besar menunjuk ke tengkorak, lalu meraihnya dan, tanpa sepatah kata pun, mendorongnya ke dahi kultivator kecil itu. Ekspresi kultivator kecil menjadi menyakitkan saat gas hitam menutupi wajahnya. Dia kemudian batuk seteguk darah hitam dan gas hitam di wajahnya perlahan menghilang. Wajahnya sekarang memerah dan kerusakan yang dideritanya karena roh penjaganya dihancurkan telah disembuhkan. Kultivator bertelinga besar itu melambaikan tangan kanannya dan perlahan berkata, "Ceritakan apa yang terjadi." Kultivator kecil itu menarik napas dalam-dalam dan dengan cepat menceritakan apa yang telah terjadi, menambahkan banyak detail tambahan. Kultivator kecil itu terdengar sangat pintar saat dia berbicara dan kultivator bertelinga besar hanya mendengarkan dalam diam. Murid lain tidak mengatakan apa-apa, tetapi mereka semua memiliki tatapan aneh di mata mereka. Tak lama kemudian, kultivator kecil itu selesai berbicara. Matanya dipenuhi dengan kebencian. "Tuan, saya sudah memberi tahu dia nama Anda, tapi orang ini terlalu sombong. Guru, apapun yang terjadi, kita harus memberinya pelajaran," tambahnya. Ekspresi kultivator bertelinga besar itu tenang saat ia melihat kultivator kecil itu dan berkata, "Apakah kamu yakin bahwa ketika melihat kultivator ini, ia tidak memiliki energi spiritual sama sekali, seolah-olah ia adalah manusia?" Kultivator kecil itu dengan cepat mengangguk dan berkata, "Ya, Tuan. Itu betul. Pada awalnya, saya pikir dia hanya manusia biasa." Petik 2. Mata kultivator bertelinga besar itu mengungkapkan cahaya yang aneh. Dia tidak tampak marah saat berkata kepada kultivator cilik, "Ikutlah dengan saya dan pimpin jalannya. Tidak perlu menggunakan teknik apapun. Kita akan berjalan." Kultivator kecil sangat senang dan dengan cepat memimpin kultivator bertelinga besar keluar dari vihara. Adapun para pembudidaya yang tersisa, beberapa ingin mengikuti, tetapi melihat guru itu tidak mengatakan apa-apa, mereka ragu-ragu. Salah satu dari mereka menghela nafas dan berkata, "Tuan terlalu memanjakan saudara magang junior." Seorang pria parubaya tersenyum kecut dan perlahan berkata, "Ini bukan pertama kalinya. Hal semacam ini terlalu sering terjadi. Dengan kebijaksanaan Tuan, bagaimana mungkin dia tidak bisa melihat kebohongan dalam kata-kata saudara laki-laki junior? Sebaiknya kita tidak terlalu mempermasalahkannya." Petik 2. Dengan kepribadian saudara magang junior, cepat atau lambat dia akan mendapat masalah besar. Seseorang menggumamkan beberapa kata. Orang pertama yang berbicara dengan menyesal berkata, "Dengan Tuan di sini, bahkan jika saudara magang junior mendapat masalah besar, dia tetap baik-baik saja. Jika itu salah satu dari kami, maka akan sulit untuk mengatakannya." Petik 2. Ini bukan pertama kalinya kami menyaksikan master menyukai saudara magang junior. Bahkan metode kultivasi saudara magang junior berbeda dari kita. Lupakan. Selama kita mengetahuinya di dalam hati kita, itu baik-baik saja. Jika kita mengatakannya dengan lantang, itu akan membuat kita terdengar pelit. Petik 2. Aku ingin tahu murid sekte mana yang membuat marah saudara magang junior kali ini. Dari apa yang dia katakan, orang ini telah bercampur dengan manusia. Petik 2. Aliansi 4 sekte sangat besar dan memiliki semua jenis pembudidaya. Saya kira kultivator itu berada pada tahap formasi inti jika dia mampu menghancurkan roh penjaga saudara magang junior dengan mudah. Apa gunanya kita membicarakan ini?
Dengan posisi master di aliansi 4 sekte, belum lagi pembudidaya formasi inti, bahkan pembudidaya jiwa yang baru lahir tidak akan tahan terhadap perubahan. Petik 2. Mereka membicarakannya sebentar, lalu melanjutkan kultivasi. Saat kultivator kecil berjalan, dia merasa sangat bangga. Dia tahu bahwa tuannya selalu yang terbaik baginya. Mungkin itu karena dia adalah murid pribadi master. Sejak dia kecil, setiap kali dia punya masalah, yang harus dia lakukan hanyalah memberi tahu tuan. Guru kemudian akan membawanya dan memusnahkan siapapun yang dia inginkan. Selama bertahun-tahun, tuannya tidak pernah menolak. Dia diam-diam mencibir. Sekarang tuannya ada di sini, dia akan membiarkan orang itu mati tanpa tempat peristirahatan dan membiarkan orang itu tahu konsekuensi mengacau dengannya. Berpikir tentang ini, dia diam-diam melihat ke arah tuannya dan melihat bahwa dia tidak memiliki ekspresi apapun. Dia diam-diam tersenyum karena dia tahu bahwa semakin tanpa ekspresi tuannya, semakin marah dia. Dalam ingatannya, setiap kali tuannya mengajaknya pergi menghabisi seseorang yang mengganggunya, gurunya selalu memiliki ekspresi ini. Terlepas dari siapa dia menjadi musuh, ketika mereka melihat tuannya, wajah mereka semua menjadi pucat. Beberapa memohon belas kasihan, beberapa mencoba melarikan diri, dan beberapa bahkan mencoba untuk melawan, tetapi tidak peduli apa yang terjadi, ketiga tipe orang tersebut melihat akhir yang sama. Kebanggaan pada hati kultivator kecil meningkat, membuatnya merasa seolah-olah baru saja makan permen. Dia mulai berjalan dengan cepat, berharap orang itu belum lari. Saat mereka berjalan, kultivator bertelinga besar itu tiba-tiba berhenti. Kultivator kecil itu dengan cepat mundur beberapa langkah dan melihat pembudidaya bertelinga besar itu sedang melihat-lihat kios yang menjual permen. Mata kultivator bertelinga besar menunjukkan cahaya lembut saat dia berjalan dan dengan lembut bertanya, "Berapa harga permen ini?" Ketika penjual warung melihat orang bertelinga besar, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia mengembangkan perasaan yang baik terhadapnya dan menjawab, "Cukup 1 koin tembaga." Kultivator bertelinga besar tersenyum dan mengangguk, lalu mengeluarkan koin tembaga. Setelah memberikan koin tembaga kepada penjual, dia melihat lebih dekat pada permen yang berbeda dan mengambilnya. Kultivator kecil itu terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat kultivator bertelinga besar membeli permen, jadi dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Tapi yang tidak dia duga adalah kultivator bertelinga besar menyerahkan permen kepadanya. Fuer, ketika aku pertama kali bertemu denganmu, kamu bertengkar dengan sekelompok anak karena permen. Mungkin Anda sudah lupa, mata kultivator bertelinga besar itu dipenuhi dengan penyesalan. Kultivator kecil itu terkejut dan tidak bisa tidak memikirkan masa kecilnya yang pahit. Jika bukan karena tuannya, maka dia mungkin sudah mati. Matanya menjadi sedikit merah, dan dia berbisik, "Saya belum lupa. Itu adalah guru yang membawa saya pergi dari sana dan mengajari saya kultivasi." Petik 2. Kultivator bertelinga besar mengusap kepala kultivator kecil itu dan berkata, "Ayo pergi. Bawa saya ke orang itu." Petik 2. Saat kultivator kecil melihat permen itu, adegan masa kecilnya terulang kembali di benaknya. Dia menarik napas dalam-dalam dan dengan hati-hati memasukkan permen ke dalam tas pegangannya. Dia memutuskan untuk menyimpannya selama sisa hidupnya karena ini adalah sesuatu yang dibeli tuannya untuknya. Bab 263 akan mati dalam 100 tahun. Langit semakin gelap, dan pada saat kultivator bertelinga besar dan kultivator kecil tiba di toko Wang Lin, hari sudah gelap. Namun, ada cahaya yang datang dari sisi jalan. Su Tao terbangun dalam kabut. Setelah ragu-ragu untuk beberapa saat, dia dengan cepat memahami sekelilingnya dan bangkit. Ketika dia melihat Wang Lin, dia segera berlutut di tanah dengan ekspresi bersemangat di wajahnya, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Ekspresi Wang Lin tetap sama. Dia bahkan tidak melihat ke arah Su Tao saat dia berkata, "Aku menyelamatkan hidupmu untuk membayar komitmen 16 tahunmu. Kamu boleh pergi." Su Tao ragu-ragu sejenak sebelum bersujud beberapa kali dan berbisik, "Terima kasih atas kebaikan Anda. Aku akan mengingatnya selamanya." Dengan itu, dia menarik napas dalam-dalam, berdiri, dan membuka pintu untuk pergi. Tepat pada saat itu, Wang Lin mengerutkan kening dan berkata, "Su Tao, kembali. Juga, jangan repot-repot menutup pintu." Petik 2. Tubuh Su Tao bergetar saat dia dengan cepat kembali dan menatap Wang Lin dengan ekspresi bingung.
Wang Lin menyesap anggur di tangannya dan berkata dengan jelas, berdiri di samping. Kami punya tamu. Petik 2. Ekspresi Su Tao sedikit berubah saat dia berdiri di samping Wang Lin. Matanya gemetar saat dia melihat ke pintu. Tak lama kemudian, seseorang bisa mendengar langkah kaki lembut mendekat. Segera, seorang kultivator bertelinga besar berjalan masuk bersama dengan kultivator kecil yang telah dilepaskan Wang Lin sebelumnya. Su Tao segera mengungkapkan ekspresi ketakutan. Dia dapat segera mengenali bahwa pembudidaya bertelinga besar adalah orang yang memaksa raja untuk bersembunyi di dalam istana. Hatinya langsung kacau, tetapi setelah melihat Wang Lin, dia memaksa dirinya untuk mundur selangkah. Setelah kultivator cilik memasuki toko, dia segera tertawa dan berteriak, "Guru, dialah yang melukai saya." Kultivator kecil itu berbalik dan terkejut saat mengetahui bahwa tuannya tidak sedang melihat orang itu, tetapi pada ukiran kayu yang mengelilingi mereka. Wang Lin masih belum berbicara. Dia dengan santai meminum anggur. Dia hanya melihat mereka berdua sekali sebelum menarik pandangannya. Kultivator bertelinga besar dengan hati-hati melihat setiap ukiran kayu sebelum perhatiannya tiba-tiba terfokus pada dua ukiran. Kedua ukiran ini adalah pria parubaya dan wanita tua dari Sekte Awan Putih. Kultivator bertelinga besar mencari untuk waktu yang lama, lalu tersenyum. Dia sama sekali tidak berperilaku seperti orang asing. Dia melambaikan lengan bajunya dan duduk di seberang Wang Lin. Rekan kultivator, bagaimana kalau membiarkan saya minum? Kultivator bertelinga besar dengan lembut mengeluarkan cangkir. Wang Lin memandang orang itu dan melemparkan kendi anggur ke depan. Kultivator bertelinga besar menangkap kendi dan menuangkan secangkir. Saat dia meminumnya, matanya menunjukkan cahaya yang aneh dan dia berkata, enak. Wang Lin terkekeh, karena kamu menyukainya, maka aku akan memberimu sisa kendi itu. Kultivator bertelinga besar tertawa. Dia tidak menolak hadiah itu. Dia menuangkan secangkir lagi untuk dirinya sendiri dan meminumnya. Setelah waktu yang lama, dia menghela nafas dan berkata, tingkat kultivasi rekan kultivator lebih tinggi dari saya. Menggunakan dunia fana untuk berubah menjadi fana, saya mengagumi Anda. Petik 2. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan kendi anggur muncul di genggamannya. Dia minum dan berkata, rekan kultivator menggunakan muridmu untuk berubah menjadi makhluk fana dengan menggunakan emosi seorang guru dan orang tua untuk memahami surga. Hasilnya sama dengan milikku, jadi tidak perlu mengagumi. Petik 2. Cahaya aneh di mata kultivator bertelinga besar semakin dalam saat dia melihat Wang Lin. Dia mengangguk dan berkata, sepertinya saya tidak salah. Setelah mendengar dari murid saya menduga bahwa ada orang lain yang berada di alam yang sama dengan saya, orang lain mencoba mencapai tahap formasi jiwa di ibu kota. Petik 2. Wang Lin diam-diam tersenyum. Kultivator bertelinga besar tersenyum tipis. Rekan kultivator, bagaimana kalau kita mengadakan kompetisi dan melihat siapa dari kita yang akan mencapai tahap pembentukan jiwa mitos terlebih dahulu? Dia bertanya. Wang Lin samar-samar tersenyum pada kultivator bertelinga besar dan berkata, jika saya mendapatkan rasa persaingan di hati saya khawatir saya tidak akan pernah mencapai tahap formasi jiwa dalam hidup saya. Rekan kultivator, kata-katamu sangat kejam. Petik 2. Kultivator bertelinga besar tertawa saat dia melambaikan lengan bajunya dan menggenggam tangannya. Dia berkata, saya tidak berharap untuk bertemu dengan seorang kultivator sekaliber Anda di sini. Baik. Nama saya Zhou Wutai. Aku harus memanggilmu apa? Petik 2. Wang Lin mengambil kendi anggur, meminumnya, dan berkata, Wang Lin. Zhou Wutai tersenyum dan berkata, rekan kultivator Wang, kamu pasti akan mencapai tahap pembentukan jiwa dalam 100 tahun. Saya akan memberi selamat lebih awal hari ini. Petik 2. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia berkata, rekan kultivator Zhou berbicara sebelum waktunya. Dari sudut pandang saya, apakah sesama kultivator Zhou dapat mencapai tahap pembentukan jiwa tidak pasti, tetapi murid Anda itu pasti akan mati dalam 100 tahun. Petik 2. Mata Zhou Wutai berbinar, tapi dia tetap diam. Kultivator kecil ingin memberi Wang Lin tatapan ganas, tetapi melihat bahwa tuannya tampak sangat akrab dengannya, dia menekan amarahnya. Dia mendengus dan berpikir bahwa Wang Lin benar-benar tidak tahu apa-apa. Ini adalah pertama kalinya dia melihat tuannya berbicara seperti ini kepada siapapun. Selain itu, bukan hanya orang ini yang tidak berterima kasih, dia bahkan mengucapkan kata-kata yang begitu kejam. Bahkan Su Tao merasa bahwa perkataan Wang Lin terlalu berlebihan.
Dia menjadi lebih berhati-hati, takut kultivator bertelinga besar akan marah. Tetapi yang mengejutkannya adalah bahwa setelah kultivator bertelinga besar selesai merenung, tidak hanya kultivator bertelinga besar tidak marah, dia menunjukkan senyum pahit. Dengan tingkat kultivator kecil, dia tidak dapat melihat pertempuran antara kultivator bertelinga besar dan Wang Lin. Adapun Su Tao, dia hanya manusia biasa, jadi tidak mungkin dia bisa merasakan betapa berbahayanya pertukaran ini. Meskipun kultivator bertelinga besar tampak lembut sejak dia masuk, niatnya jahat sepanjang waktu. Setiap kata yang dia ucapkan dan setiap tindakan yang dia lakukan dipenuhi dengan niat buruk. Awalnya, dia ingin mengaduk sisi kompetitif Wang Lin. Jika dia berhasil, maka dia tidak perlu repot lagi dengan Wang Lin karena, untuk mencapai tahap formasi jiwa, seseorang harus berubah menjadi makhluk fana untuk memahami surga, yang membutuhkan hati yang tenang. Begitu hati Wang Lin menjadi kompetitif, maka dia akan macet dan tidak akan pernah mencapai tahap pembentukan jiwa. Bahkan jika Wang Lin suatu hari berhasil menyingkirkan blokade ini, itu akan terjadi bertahun-tahun kemudian. Ini menunjukkan betapa liciknya kultivator bertelinga besar itu. Meskipun rencananya digagalkan oleh Wang Lin, kultivator bertelinga besar tidak menyerah. Dia terus memberi selamat kepada Wang Lin karena berhasil dalam 100 tahun. Ini adalah jebakan lain untuk Wang Lin. Meskipun lelaki tua sebelumnya mengatakan hal yang sama, itu sangat berbeda dari ketika kultivator bertelinga besar mengatakannya. Orang tua itu berada pada tingkat kultivasi yang jauh lebih tinggi dan Wang Lin saat itu tidak berada pada hambatan yang penting. Jadi alih-alih menciptakan hambatan mental untuk Wang Lin, itu meningkatkan kepercayaan dirinya. Perbedaannya adalah sekarang kata-kata ini berasal dari kultivator bertelinga besar. Meskipun mereka adalah kata-kata yang sama, artinya sangat berbeda. Jika Wang Lin benar-benar mengambilnya dalam hati, maka tahun-tahun berlalu dan dia tidak mencapai tahap formasi jiwa dalam 100 tahun, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan lain kecuali dia mendapatkan pencerahan tiba-tiba untuk menyingkirkan kutukan di hatinya. Melihat kultivator bertelinga besar itu terus mencoba menyerangnya, Wang Lin akhirnya membalas. Dia pertama kali mengatakan bahwa apakah kultivator bertelinga besar akan mencapai formasi jiwa dalam 100 tahun tidak pasti. Ini adalah versi yang sedikit dimodifikasi dari apa yang dikatakan oleh pembudidaya telinga besar, tetapi hasilnya sama. Namun, ini bukanlah bagian penting dari pembalasan Wang Lin. Kalimat terakhirnya adalah pembalasan yang sebenarnya. Dalam 100 tahun, pembudidaya kecil itu pasti akan mati. Kalimat yang satu ini menunjukkan dasar dari hubungan guru-murid kultivator bertelinga besar dan kultivator kecil. Kultivator bertelinga besar, Zhou Wutai, berubah menjadi manusia dengan memahami hubungan guru dan murid. Menggunakan keinginan ini untuk menggerakkan pikirannya, dia menerima seorang murid. Dia akan menggunakan cinta untuk mendidik seorang putra, kebaikan untuk memberinya bantuan, hatinya untuk mencintainya, dan tragedi kehilangan muridnya untuk memasuki tahap formasi jiwa. Segala sesuatu yang telah dilakukan oleh kultivator bertelinga besar sejauh ini adalah demi hubungan guru-murid ini. Ketika dia akhirnya merasakan domainnya sendiri dan akan memasuki tahap formasi jiwa, itulah hari ketika dia akan bertindak dan secara pribadi membunuh muridnya. Dia harus membunuh murid yang telah dia tuangkan hatinya dan kemudian menggunakan kesedihan darinya untuk akhirnya memasuki tahap formasi jiwa. Jalannya tampaknya dipenuhi dengan emosi, tetapi kejam, namun di dalam kekejaman itu, ada emosi. Metode ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang normal. Setidaknya itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan Wang Lin. Itu sebabnya kalimat terakhirnya adalah serangan balik yang sebenarnya. Pertama-tama, dinyatakan bahwa murid tersebut akan mati dalam 100 tahun, yang menaikkan batas waktu 100 tahun lagi. Kedua, ini mengungkap sifat kejam sebenarnya dari kultivator bertelinga besar dan memunculkan kesedihan yang akan dia rasakan di masa depan. Pada saat yang sama, dia juga meninggalkan bekas samar di hati kultivator kecil itu. Kultivator bertelinga besar, Zhou Wutai, tersenyum pahit saat menatap Wang Lin dan berdiri. Dia menggenggam tangannya, lalu ragu-ragu sejenak sebelum berkata kepada Su Tao, katakan pada rajamu untuk mengirimkan barang itu ke kuil dalam 3 hari dan aku akan melepaskannya. Dengan itu, dia melihat Wang Lin sekali lagi sebelum berbalik untuk pergi. Kultivator kecil itu benar-benar terkejut dan dengan cepat mengikuti tuannya. Dia merasa hari ini sangat aneh karena tuan tidak bertingkah seperti biasa dan tidak membalas dendam padanya.
Pada saat yang sama, dia tidak bisa tidak memikirkan kata-kata Wang Lin, bahwa dia akan mati dalam 100 tahun. Berpikir tentang itu, dia tidak bisa membantu tetapi menggigil. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat tuannya dengan lembut menatapnya dan hatinya tidak bisa menahan perasaan hangat. Fuer, tidak perlu terlalu memikirkannya. Mengapa Anda menyimpan permen itu dan tidak memakannya? Suara kultivator bertelinga besar itu lembut dan penuh dengan kepastian. Mata kultivator kecil menjadi merah saat dia menjawab, murid telah memutuskan untuk menyimpannya selamanya. Kultivator bertelinga besar tersenyum saat dia mengusap kepala kultivator kecil itu. Dia diam-diam tersenyum saat memimpin kultivator kecil itu dan mereka berjalan keluar dari jalan Wang Lin. Wang Lin duduk di dalam toko. Dia tenggelam dalam pikirannya. Setelah waktu yang lama, dia tersenyum dan memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya, atau itu akan mengacaukannya saat dia mendekati ujung jalan untuk berubah menjadi manusia. Saat ini, Su Tao benar-benar membeku. Awalnya, dia hanya berpikir bahwa Wang Lin adalah seorang ahli. Bagaimana bisa ukiran kayu yang dia buat menyebabkan dua makhluk abadi di istana menjadi sangat terkejut. Dia kemudian dengan cermat mengamati dan menemukan bahwa toko Wang Lin tidak mengalami apa-apa. Kedua makhluk abadi itu terdiam dan tidak pernah membicarakan tentang ukiran itu lagi. Bahkan Yang Mulia telah memerintahkannya untuk memberi hadiah kepada Wang Lin selama tahun baru setiap tahun. Karena dia telah melakukannya selama lebih dari 10 tahun, ketika dia bertemu dengan bahaya, orang pertama yang dia pikirkan adalah Wang Lin. Tapi dia tidak akan pernah membayangkan bahwa Wang Lin cukup kuat untuk memaksa orang yang memaksa raja bersembunyi di dalam istana dan Yang Abadi tidak berani tampil untuk menyerah begitu saja. Harus dikatakan bahwa beberapa hari yang lalu, Yang Mulia berharap dia bisa menyerahkan Reinding untuk menyelamatkan hidupnya. Bab 264 Domain Hidup dan Mati. Setelah Su Tao pergi, hidup Wang Lin kembali tenang. Seolah-olah apa yang terjadi berlalu seperti awan. Begitu mereka pergi, mereka tidak kembali. Wang Lin masih bangun pagi setiap hari dan membuka pintu tokonya untuk menunggu putra dan Yu membawakannya sebotol anggur. Dia kemudian akan duduk di sana dan mengukir sambil minum. Dia telah hidup seperti ini selama bertahun-tahun dan gaya hidup ini telah diukir di tulangnya. Dia jauh dari jalan pembunuhan. Itu seperti dia dari sebelumnya dan dia sekarang adalah dua orang yang sangat berbeda. Dia tidak lagi memiliki niat membunuh di sekitarnya. Sebaliknya, dia memancarkan aura tenang, keberadaan fana. Wang Lin tidak tahu apa domain yang akan dia pahami, tetapi dia tidak terburu-buru saat dia dengan tenang memahami surga. 7 hari setelah Su Tao pergi, dia kembali dengan seorang pria parubaya yang memiliki ekspresi bangsawan di wajahnya. Orang ini dengan hormat datang ke toko bersama Su Tao. Tidak peduli tentang statusnya, dia berlutut dan bersujud 3 kali. Mata Wang Lin mengamati orang itu, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia bisa dengan mudah mengatakan bahwa orang ini adalah atasan Su Tao, yang berarti ini adalah Yang Mulia yang diincar oleh kultivator bertelinga besar. Di mata manusia biasa, Yang Mulia adalah seseorang yang jauh di atas mereka, tetapi di mata Wang Lin, orang ini seperti semut. Meskipun orang ini memiliki beberapa kultivasi, jika dia tidak dapat mencapai tahap pendirian yayasan, maka dia tidak akan lepas dari siklus hidup dan mati. Pria parubaya itu sepertinya sudah tahu tentang amarah Wang Lin. Setelah dia selesai koutou, dia mengeluarkan tas berisi dan dengan hormat meletakkannya di atas meja. Kemudian, dia dan Su Tao dengan hormat pergi. Wang Lin masih belum mengucapkan sepatah kata pun. Baru setelah mereka pergi, Wang Lin mengangkat kepalanya. Dia mengambil tas itu dan memindainya dengan akal ilahi untuk menemukan sejumlah besar batu roh di dalamnya. Dia dengan santai melemparkan tas itu ke samping toko, lalu menarik napas dalam-dalam dan berjalan keluar toko. Dia duduk di kursi di luar dan memandang langit biru dan awan putih sambil menikmati matahari. Dia tidak bisa menahan untuk menutup matanya karena dia benar-benar menikmati hidup ini. Jika orang tuanya masih hidup dan mereka bersama di toko ini, maka dia tidak akan memiliki penyesalan yang tersisa dalam hidup ini. Waktu berlalu dengan cepat dan 5 tahun berlalu. Di hari ini, Ayah dan Niu akhirnya tidak bisa lepas dari siklus hidup dan mati lebih lama lagi. Toko besi ditutup. Ada bendera putih di luar toko dan gelombang tangis bisa terdengar dari dalam. Wang Lin berdiri di luar tokonya sendiri saat dia menatap toko besi itu.
Dia tidak bisa membantu tetapi mengingat adegan dari 20 tahun yang lalu di mana pemuda yang ramah itu mengundangnya ke rumah mereka untuk makan malam. Wang Lin juga tidak bisa melupakan bahwa karena pemuda yang baik hati ini ingin memperluas tokonya, dia mendatanginya dan dengan agak canggung meminta uang untuk dipinjam. Dalam 20 tahun lebih ini, Wang Lin bahkan tidak dapat mengingat berapa kali dia makan di rumah mereka. Tapi hidup dan mati bukanlah sesuatu yang bisa diubah oleh Wang Lin. Menjadi tua dan sekarat karena usia tua adalah bagian dari pemahamannya tentang surga. Bahkan jika dia menggunakan beberapa metode menantang surga untuk memperpanjang hidup ayah dan Niu, hanya beberapa tahun sebelum dia akhirnya dibawa oleh siklus itu. Bukan hanya itu, tetapi karena itu, jiwanya akan menjadi inferior di dalam siklus hidup dan mati. Bagaimanapun, jiwa dan Niu sangat berbeda dari Wang Zuo. Wang Zuo adalah seorang kultivator, yang sudah merupakan jalan yang menantang surga. Ini memungkinkan Wang Lin untuk mengambil jiwanya dan memasukkannya ke dalam wanita hamil. Tapi dia tidak bisa melakukannya untuk ayah dan Niu. Wang Lin berdiri di depan tokonya sendiri dan menghela nafas. Bunga dengan kelopak hitam tiba-tiba muncul di tangannya. Ini bukan bunga biasa, tapi ramuan untuk pil pengusir roh. Jika seorang manusia baru saja meninggal dan jiwa mereka belum sepenuhnya bubar, maka bunga ini dapat menyebabkan jiwa mereka menjadi lebih utuh dan memiliki lebih banyak kekuatan jiwa. Ini memberi mereka kesempatan yang lebih baik untuk mendapatkan keluarga yang baik di dalam sungai jiwa. Wang Lin perlahan berjalan menuju toko besi. Di dalam toko, berbagai bibi dan paman dan Niu sedang berduka. Suasana menyedihkan memenuhi toko itu. Ayah dan Niu berbohong dengan damai di dalam peti matinya di halaman belakang toko. Dan Niu dan istrinya ada di samping peti mati. Mata dan Niu merah. Jelas sekali dia hanya menangis. Di samping berdiri seorang wanita lain. Dia adalah ibu dan Niu. Hatinya juga dipenuhi dengan kesedihan saat dia melihat suaminya di dalam peti mati dengan mata yang penuh dengan keputusasaan. Wang Lin sudah menyadari lebih dari 20 tahun yang lalu bahwa hubungan antara pasangan ini sangat dalam. Saat Wang Lin masuk, semua orang menunjukkan ekspresi hormat. Di jalan ini, Wang Lin sangat terkenal. Setelah ibu dan Niu melihat Wang Lin, dia dengan lembut mengangguk, berlutut, dan berbisik, janda Cheng Si menyapa kakak laki-laki Wang. Wang Lin menghela nafas dan maju untuk membangunkannya. Kemudian, dia menerima dupa dari seseorang di dekatnya. Setelah dia menyalakannya, dia memberi penghormatan. Saat dia memberi hormat, langit menjadi gelap. Namun, kegelapan semacam ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Asap hitam muncul di atas tubuh ayah dan Niu. Itu berkumpul sampai akhirnya membentuk bentuk ayah dan Niu. Dia memeluk tubuhnya seolah-olah dia sangat kedinginan dan wajahnya pucat. Seolah-olah dia bisa menghilang kapan saja. Dia melihat sekeliling dengan bingung sampai pandangannya tertuju pada Wang Lin. Tidak ada orang lain yang bisa melihatnya selain Wang Lin, yang matanya hitam dan putih. Dia menatap lurus ke arahnya. Wang Lin diam-diam menghela nafas dan menghancurkan bunga hitam di tangannya menjadi bubuk hitam. Saat bubuk itu menghilang, bubuk itu berubah menjadi titik cahaya yang tidak terlihat oleh manusia dan mendarat di tubuh ayah dan Niu. Ayah dan Niu segera berhenti merasa kedinginan. Dia dengan penuh syukur menatap Wang Lin. Dia yang sekarang akhirnya mengerti bahwa orang ini, yang telah menjadi tetangganya selama lebih dari 20 tahun, bukanlah makhluk fana. Jiwanya melayang di udara. Dia berlutut dan melakukan koutou beberapa kali ke arah Wang Lin. Kemudian, dengan enggan dia memandangi istrinya dan Niu saat seluruh tubuhnya naik ke langit seolah-olah dia sedang memanjat tangga dan segera menghilang. Ayah, Bu, aku melihat kakek. Saat ini, suara kecil datang dari sudut. Putra dan Niu, yang sudah berusia 9 tahun, memandang ke langit dengan ekspresi bingung. Namun, tidak ada yang mempercayai perkataan seorang anak kecil. Setelah melihat bahwa tidak ada yang mendengarkannya, dia mengerutkan hidung dan berhenti berbicara. Wang Lin dengan menyesal melihat ke sekeliling. Tidak mungkin untuk lepas dari siklus hidup dan mati. Dia melihat tubuh ayah dan Niu saat dia mengingat 20 tahun terakhir. Seorang pria muda yang kuat yang semakin menua setiap tahun dalam 20 tahun terakhir ini sampai dia meninggal. Dia menarik napas dalam-dalam dan pandangannya tertuju pada ibu dan Niu. Ketika dia pertama kali bertemu dengannya, dia baru berusia awal 30-an. Dia sekarang berusia lebih dari 50 tahun. Lebih dari 20 tahun waktu terukir di tubuhnya.
Mata Wang Lin bergerak lagi. Kali ini, pandangannya tertuju pada Dan Niu. Dan Niu dulunya adalah anak kikuk yang menjulurkan kepalanya ke toko Wang Lin. Dia sekarang sudah dewasa. Tidak hanya dia menikah dan punya anak, tapi dia bahkan mengirim orang tuanya ke kuburan. Seperti pohon kecil yang perlahan tumbuh lebih dari 20 tahun lebih dan menjadi pohon yang kuat yang dapat menahan cuaca. Memikirkan hal ini, hati Wang Lin tiba-tiba mendapat sedikit pemahaman. Perasaan pemahaman ini menjadi semakin dalam. Dalam 20 tahun lebih berubah menjadi manusia, untuk pertama kalinya Wang Lin merasakan gerbang untuk memahami surga. Dia tidak tahu kapan dia meninggalkan toko besi. Dalam keadaan bingung, dia duduk di depan kompor di tokonya dan menatap dinding. Pikirannya kosong. Satu-satunya hal yang tersisa adalah sepotong akal ilahi. Interaksi yang dilakukan Wang Lin dengan ayah Daniu, ibu Daniu, dan Daniu terlintas di benaknya. Penampilan ketiganya secara bertahap berubah selama 20 tahun lebih ini. Wang Lin merasakan energi tak terlihat di sekitar mereka, menyebabkan orang tua Daniu berangsur-angsur menjadi tua dan Daniu berangsur-angsur bertambah tua. Wang Lin merasakan sesuatu muncul di benaknya. Matanya memancarkan cahaya yang tak terbayangkan. Pada saat ini, dia bisa merasakan tubuhnya tiba-tiba mulai melayang. Tubuhnya perlahan melayang semakin tinggi. Saat dia melayang ke udara, dia melihat banyak sekali makhluk hidup, dan di sekitar makhluk fana ini, dia melihat energi misterius itu lagi. Dia bisa melihat energi ini di sekitar bunga dan pepohonan. Itu ada di sekitar segalanya. Kekuatan ini datang dari surga dan Wang Lin secara tidak sadar ingin mencari sumber kekuatan ini. Lambat laun, dia merasa dirinya melayang semakin tinggi dan ibu kota menjadi semakin kecil. Segera, kota itu menghilang dan di hadapannya ada planet berwarna coklat tanah. Sayangnya, sampai sekarang, dia masih belum menemukan sumber kekuatan itu. Dia bisa merasakan kekuatan bahkan di bintang-bintang. Tidak ada tempat tanpa itu. Kepribadian Wang Lin sangat keras kepala. Jika dia tidak keras kepala, dia tidak akan menghabiskan 400 tahun hanya untuk kembali ke Zhao untuk membalas dendam pada keluarga Teng. Selain keras kepala, dia juga punya tekad. Dia tidak bisa mendapatkan dari kultivator kecil dia dulu ke titik dia sekarang jika dia tidak ditentukan. Kekeras-kepalaan dan determinasi inilah yang membuatnya ingin menemukan sumber energi ini. Saat ini dia sepenuhnya mengandalkan naluri untuk mengendalikan perilakunya. Tubuhnya terbang lebih tinggi dan lebih tinggi, tetapi sebelum dia berjalan terlalu jauh dari planet coklat, batu raksasa seperti meteor terbang. Di atas batu raksasa ini duduk seorang lelaki tua berambut putih. Ketika dia melewati Wang Lin, dia berseru dan menunjukkan tatapan yang sangat tertarik. Saya tidak percaya bahwa ada seseorang yang dapat memahami begitu dalam tentang pemborosan planet budidaya ini. Tetapi dengan budidaya jiwa baru lahir Anda, bahkan jika Anda menggunakan pemahaman ini untuk mencapai tahap formasi jiwa, yang terbaik adalah tidak terlalu serakah. Saya khawatir dao surgawi semacam ini akan membutuhkan waktu jutaan tahun untuk menemukan sumbernya. Namun, jika itu terjadi, tubuh Anda pasti sudah membusuk. Sudahkah Anda mempertimbangkan itu? Petik 2. Wang Lin kaget, dan matanya dipenuhi kebingungan. Orang tua itu tertawa. Dia dengan hati-hati memandang Wang Lin dan berteriak, "Nama saya Tian Yunzi. Sejak kita bertemu, saya akan membuat kesepakatan. Jika Anda dapat melepaskan limbah dari planet budidaya ini dan datang menemukan saya di planet Tian Yun, maka saya akan membiarkan Anda menjadi murid kehormatan selama 100 tahun." Dengan itu, dia mengarahkan tangan kanannya dan tubuh Wang Lin bergetar. Wang Lin merasa seolah-olah tubuhnya didorong oleh kekuatan yang kuat. Dia dengan cepat didorong kembali ke planet tanah coklat dan kembali ke area Four Alliance. Ibu kota berubah dari titik kecil menjadi seukuran kukunya dan terus bertambah besar. Dia segera kembali ke tokonya di dalam ibu kota. Pada saat ini, Wang Lin tiba-tiba membuka matanya. Dia berkeringat. Bersamaan dengan keringat, ada juga bau amis yang menyengat. Sudah sangat lama sejak tubuhnya mengeluarkan bau seperti ini. Terakhir kali saat mencapai tahap Foundation Establishment. Saat ini, mata Wang Lin berbinar. Dia menarik napas dalam-dalam, mengambil sepotong kayu, dan dengan hati-hati mulai mengukir. Kali ini, Wang Lin mengukir sepanjang siang dan malam. Akhirnya, ketika dia mencabut jarinya, ukiran pria paruh baya berjubah cian mulai terbentuk. Di pahatan itu, ada tanda-tanda passing of time. Dia diam-diam melihat ukiran itu.
Setelah sekian lama, ia meletakkannya di salah satu rak di samping ukiran pria paruh baya dan wanita tua itu. Setelah menyelesaikan semua itu, dia bangkit dan pergi ke halaman belakang. Setelah dia mencuci dirinya sendiri, dia berganti pakaian bersih dan kembali ke toko. Setelah memahami surga kali ini, tingkat kultivasi Wang Lin melonjak dari tahap pertengahan jiwa baru lahir ke puncak tahap akhir jiwa baru lahir. Dia hanya sedikit dari tahap formasi jiwa. Hanya saja ketika dia memikirkan pemandangan tadi, dia tidak bisa menahan rasa takut. Jika bukan karena lelaki tua bernama Tian Yunzi itu mendorongnya kembali, dia akan benar-benar kehilangan dirinya untuk mencari sumber itu. Jika itu benar-benar terjadi, maka satu-satunya akibatnya adalah kematiannya. Memahami langit bukanlah hal yang damai. Itu penuh dengan bahaya. Kali ini, Wang Lin akhirnya memahaminya. Meskipun dia masih belum mencapai tahap pembentukan jiwa, pemahamannya tentang surga telah meningkat pesat. Dia percaya bahwa dia tidak jauh dari tahap formasi jiwa. Dia sekarang telah selesai mengukir patung pria paruh baya dengan domainnya. Jelas bahwa wilayah kekuasaannya meniru siklus hidup dan mati. Namun, dengan persepsi Wang Lin saat ini, dia dapat dengan mudah mengatakan bahwa jalan pria paruh baya hanyalah tiruan, jauh dari domain kehidupan dan kematian yang sebenarnya. Itu karena kehidupan dan kematian Dao Surgawi ini bukanlah sesuatu yang bisa dipahami oleh para pembudidaya formasi jiwa. Pada saat ini, ada peta bintang di dalam pikiran Wang Lin. Peta bintang ini ditinggalkan oleh kultivator tua, Tian Yunzi. Di dalam peta itu ada planet yang beberapa kali lebih besar dari Suzaku. Ini adalah planet orang tua Tian Yunzi. Hanya saja Wang Lin saat ini tidak mungkin pergi ke sana. Dia menghela nafas saat dia menyesuaikan suasana hatinya dan kembali menjadi manusia. Tapi dalam pikirannya, perasaan memahami dao hidup dan mati adalah sesuatu yang tidak akan dia lupakan seumur hidupnya. Bab 265 Mengubah Salju. 10 tahun telah berlalu sejak terakhir kali dia merasakan wilayah kekuasaannya. Wang Lin telah tinggal di jalan ini selama lebih dari 30 tahun. Dia telah menjadi tua. Rambutnya putih semua dan ada kerutan di dahinya. Ibu Daniu meninggal karena kesedihan 7 tahun lalu. Pada titik ini, Daniu mengelola toko besi itu sendiri dan, seperti ayahnya sebelumnya, dia menafkahi keluarganya, mencintai istrinya, dan terus-menerus mengajari putranya yang sedang tumbuh keahliannya agar suatu hari nanti putranya bisa mengambil alih toko. Adegan ini hampir persis sama dengan saat Wang Lin pertama kali tiba, hanya orang-orang yang berubah. Tapi adegan ini tidak berlangsung lama. 3 tahun lalu, putra Daniu, bernama Xiao Niu, menarik perhatian seorang kultivator pengembara dari Sekte Awan Putih dan dibawa kembali sebagai murid. Tahun itu, kultivator pengembara juga memberinya nama, Wen Zuo. Daniu sangat bangga bahwa putranya sendiri akan menjadi abadi. Dia akan memberi tahu siapapun yang bisa dia temukan, dan segera, semua orang di jalan tahu. Wang Lin tidak terkejut sama sekali tentang Wen Zuo yang dibawa oleh kultivator pengembara dari Sekte Awan Putih. Wang Lin sudah memperhatikan bahwa Xiao Niu memiliki tubuh untuk dikultivasi ketika dia masih sangat kecil dan bakatnya beberapa kali lebih baik daripada Wang Lin ketika Wang Lin mulai. Wang Lin melakukan ini karena satu-satunya hubungan yang dia miliki di seluruh ibu kota adalah dengan keluarga Daniu. Oleh karena itu, Wang Lin memberi Xiao Niu banyak pil untuk mengubah tubuhnya dan inilah efeknya. Akibatnya, bakat Xiao Niu menjadi lebih baik, sehingga tidak mengherankan jika ia menarik perhatian pembudidaya Sekte Awan Putih. Meskipun kultivator itu hanya pada tahap formasi inti, setelah Wang Lin mengamatinya, dia menemukan bahwa dia adalah orang yang baik, sangat berbeda dari guru Wang Lin sendiri, Sun Dazu. Oleh karena itu, Wang Lin tidak ikut campur dan membiarkannya terjadi secara alami. Dia sudah melakukan semua yang dia bisa untuk membantu. Adapun bagaimana Wen Zuo di masa depan, itu bukan lagi urusannya. Setelah Xiao Niu pergi, dan Niu mempekerjakan beberapa pekerja, tapi nyatanya, ini melanggar aturan ayahnya. Menurut ayahnya, yang mereka jual adalah keahlian mereka. Jika orang lain mempelajari keterampilan itu, bukankah mereka mengambil batu untuk menghancurkan kaki mereka sendiri? Tapi sepertinya Daniu tidak mendengarkan kata-kata ayahnya. Setelah dia mempekerjakan para pekerja, dia berhenti memedulikan toko dan sebaliknya kembali ke kebiasaan lamanya menonton Wang Lin mengukir setiap hari.
Dengan Daniu selalu ada untuk melayani Wang Lin, itu membuat Wang Lin mengingat beberapa kenangan lama. Mungkin karena Wang Lin melihat Daniu tumbuh, tapi sejak ibunya meninggal, dia akan datang ke rumah Wang Lin setiap tahun baru bersama istri dan makanannya. Daniu tampaknya menganggap Wang Lin sebagai orang tuanya sendiri sekarang. Istri Daniu, putri pemilik toko penjahit, adalah wanita yang sangat cerdas. Melihat bagaimana suaminya memandang Wang Lin, dia juga secara bertahap mulai memperlakukan Wang Lin seperti orang tua keluarganya sendiri. Alhasil, di tahun-tahun terakhir kehidupan Wang Lin sebagai makhluk fana di ibu kota, ia bisa merasakan kehangatan sebuah keluarga. Kehangatan ini sangat aneh bagi Wang Lin, tetapi dia tidak menolaknya. Su Tao juga telah berubah dari seorang pria paruh baya menjadi seorang pria tua dengan beberapa putih di rambutnya. Posisinya saat ini telah melonjak dari 10 tahun lalu. Dia sekarang menjadi kanselir raja. Ini bukan raja dulu, tapi pangeran. Setelah pangeran menjadi raja, upeti tidak berkurang, mereka hanya meningkat. Setiap tahun, dia secara pribadi datang dan bersujud kepada Wang Lin, sama sekali mengabaikan posisinya. Selama bertahun-tahun, Wang Lin mulai sangat mengagumi sang pangeran. Bagaimanapun, dia adalah seorang raja di dunia fana. Untuk bisa menundukkan kepalanya seperti itu membutuhkan banyak tekad. Mungkin karena dia sudah berpengalaman dan menyadari bahwa ada orang yang bisa membunuhnya hanya dengan jari mereka dan tidak ada yang peduli. Salah satu alasan mengapa dia sangat menghormati Wang Lin adalah untuk menarik Wang Lin ke sisinya sehingga dia bisa memiliki kehidupan yang damai. Di musim dingin ini, salju turun dengan lebat. Selama lebih dari 30 tahun Wang Lin berada di sini, dia belum pernah melihat salju sekeras ini sebelumnya. Salju menutupi seluruh ibu kota. Salju di atap dan pohon setinggi anak berusia 4 atau 5 tahun. Banyak atap runtuh di bawah tekanan salju ini. Beberapa dari orang yang lebih lemah telah mati beku. Hampir setiap pagi, orang akan menemukan satu atau dua mayat yang membeku di sudut jalan. Salju ini sangat aneh. Beberapa orang yang telah tinggal di sini selama beberapa generasi berkumpul di restoran dan berbicara tentang bagaimana tidak turun salju seberat ini selama ratusan tahun. Salju terus turun dan perlahan menutupi jejak kaki yang dibuat oleh orang-orang yang berjalan di sekitarnya. Segera, jejak kaki itu akan tertutup seluruhnya dan tidak akan terlihat. Hal ini memaksa banyak toko di ibu kota tutup. Jalan tempat Wang Lin berada relatif jauh, jadi setelah satu hari bersalju, tidak mungkin melihat siapapun di luar lagi. Semua orang bersembunyi di rumah, duduk di depan kompor mereka untuk menghangatkan diri sambil menunggu salju turun. Salju ini memang sangat aneh. Sejak salju mulai turun, Wang Lin segera menyadari bahwa di salju, ada jejak niat membunuh. Niat membunuh ini sangat redup, tetapi harus dikatakan bahwa salju ini menutupi seluruh aliansi 4 sekte, jadi niat membunuh ini hampir mengerikan. Alasan suhu turun begitu cepat adalah karena niat membunuh ini. Salju ini tidak datang dari awan, tetapi muncul dari udara tipis di langit. Bagaimana lagi bisa ada awan yang cukup besar untuk menutupi seluruh aliansi 4 sekte? Pada hari ketiga salju aneh ini, 9 pilar di ibu kota terbelah dua oleh petir dari langit. Para pembudidaya di dalam bahkan tidak punya waktu untuk melarikan diri karena mereka terbunuh oleh petir. Saat ini terjadi, setiap pilar seperti ini di kota-kota lain di seluruh aliansi 4 sekte dihancurkan oleh petir dari langit. Tak lama kemudian, selain salju yang turun dari langit, potongan batu giok yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari sudut timur, selatan, barat, dan utara negara itu. Meskipun potongan batu giok ini sangat cepat, saat mereka bertemu dengan seorang pembudidaya yayasan, mereka akan jatuh ke tangan mereka. Salah satu potongan batu giok itu terbang kembali ke Wang Lin. Setelah dia melambaikan tangannya, meskipun sudah melewatinya, itu masih terbang langsung ke tangannya. Wang Lin memegang sepotong batu giok di tangannya dan memindainya hanya untuk mendengar suara suram berkata, semua pembudidaya di dalam aliansi 4 sekte, bersiaplah untuk perang. 4 sekte, sekte tinta air, sekte awan putih, sekte kayu hijau, dan sekte jiwa hitam memanggil semua pembudidaya nakal untuk berkumpul. Abaikan risiko Anda sendiri. Petik 2. Wang Lin merenung sedikit sebelum menghancurkan giok di tangannya. Dia menghilang dari tokonya dan ketika dia muncul kembali, dia berada di langit di atas ibu kota. Setelah dia muncul, tubuhnya tiba-tiba bergerak dan terus terbang.
Lebih dari 10.000 kilometer di udara, dia menemukan sumber salju. Wang Lin menatap langit sebentar. Dia akhirnya bisa melihat apa yang sedang terjadi. Dia bisa melihat riak samar pembatasan di daerah itu. Mereka sepertinya menyembunyikan sumber salju. Jika itu adalah jenis teknik lain, Wang Lin mungkin mengalami kesulitan untuk menerobosnya, tetapi selama itu adalah batasan, dia tidak takut. Tangan kanannya mengusap matanya dan cahaya aneh bersinar darinya. Dia menatap ke udara untuk waktu yang lama dan kemudian tangannya mulai bergerak. Setelah setengah jam, batasan yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitarnya. Lingkaran ilusi mendarat di udara dan asap putih muncul. Seolah-olah es mencair. Secara bertahap, langit yang kosong dipenuhi asap putih. Setelah asap putih menghilang, kebenaran terungkap. Wang Lin dengan hati-hati melihatnya dan ekspresinya segera berubah. Dia melihat celah besar, selebar 1.000 kaki, di langit di atas ibu kota. Salju tanpa henti keluar dari celah itu. Wang Lin memindai daerah itu dengan akal ilahi dan menemukan bahwa setidaknya ada 100 pembatasan ini dalam radius 10.000 kilometer. Ini hanya berjarak 10.000 kilometer. Menurut perhitungan Wang Lin, pasti ada banyak celah seperti ini di langit aliansi 4 sekte. Yang juga mengejutkannya adalah bahwa keretakan ini sepertinya memiliki kekuatan untuk menyedot akal ilahi. Ketika akal ilahi melewatinya, dia segera menyadarinya. Untungnya, indera ilahinya sangat kuat, jadi dia bisa dengan mudah menarik diri. Wang Lin merenung sejenak. Bukannya bertindak gegabah, dia kembali ke tokonya. Selama turun, seluruh dunia telah memutih karena salju semakin lebat. Wang Lin kembali ke toko. Dia memiliki perasaan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi, dan ketika dia melihat keretakan itu, perasaan itu menjadi semakin kuat. Dia merenung sedikit, lalu tertawa terbahak-bahak. Ini adalah domain dari aliansi 4 sekte, jadi dia tidak perlu khawatir tentang itu sama sekali, karena akan ada pembudidaya yang lebih kuat darinya yang akan menghadapinya. Namun, celah di langit itu masih melayang di atas hati Wang Lin seperti awan gelap. Tepat pada saat ini, ekspresi Wang Lin berubah saat dia melihat ke pintu. Setelah beberapa saat, dia mendengar ketukan dari luar. Ketukan ini sepertinya memiliki ritme tertentu. Jeda di antara setiap dua ketukan itu persis sama. Bab 266 Penggarap Sueyu. Wang Lin melambaikan tangannya dan pintu terbuka tanpa suara. Sosok tinggi yang mengenakan jubah hujan masuk. Orang ini tertutup lapisan tipis salju. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun saat dia masuk. Wang Lin melihat orang itu dan berkata, kami belum pernah bertemu selama lebih dari 10 tahun. Rekan kultivator terlihat sama. Petik 2. Orang itu tertawa. Dia melepas jubahnya, memperlihatkan wajah yang sangat bermartabat. Telinganya adalah bagian yang paling mencolok dari dirinya. Ini adalah kultivator bertelinga besar, Zhou Wutai. Dia mengguncang jubah itu dengan tangannya, menyebabkan semua salju berjatuhan. Angin sepoi-sepoi membawa semua salju keluar. Tidak ada satupun serpihan yang mendarat di toko Wang Lin. Dia meletakkan jubah hujan ke samping, lalu duduk di sisi berlawanan dari Wang Lin. Saat dia duduk, pintu tertutup tanpa suara. Setelah Zhou Wutai duduk, dia mengambil kendi anggur yang dimiliki Wang Lin di atas meja. Dia tidak menggunakan cangkir dan meminum seteguk besar langsung dari kendi. Wang Lin memandang Zhou Wutai. Dibandingkan 10 tahun lalu, ada beberapa garis kerutan di wajahnya. Jelas, ada sesuatu yang membuatnya sangat khawatir dalam 10 tahun terakhir. Adapun kultivasinya, dia telah membuat beberapa kemajuan sejak 10 tahun yang lalu, tetapi masih sedikit di bawah Wang Lin. Bagaimanapun, domain hidup dan mati yang dialami Wang Lin memberinya tingkat pemahaman yang lebih dalam. Setelah kultivator bermata besar, Zhou Wutai, selesai minum, matanya terpaku pada 3 ukiran kayu di rak. Ketiga ukiran kayu ini adalah 3 anggota Sekte Awan Putih. Ketika Zhou Wutai datang 10 tahun yang lalu, hanya ada 2, tetapi sekarang tinggal 1 lagi. Saat matanya tertuju pada ukiran kayu ekstra, sedikit kejutan muncul di wajahnya. Dia melambaikan tangannya dan ukiran itu terbang ke arahnya. Dia dengan hati-hati memeriksa ukiran kayu sebelum meletakkannya, lalu menatap Wang Lin dengan ekspresi yang rumit. Setelah waktu yang lama, dia menghela nafas. Dia tersenyum kecut dan berkata, Saudara Wang, kamu memang telah melangkah lebih jauh dari saya. Sepertinya saya memang telah berbaris di tempat selama 10 tahun terakhir.
Ekspresi Wang Lin tenang saat dia melambaikan tangannya dan kendi anggur lagi muncul. Dia menyesap, menggelengkan kepalanya, dan berkata, itu hanya keberuntungan. Zhou Wutai menghela nafas. Dia menundukkan kepalanya dan melihat ukiran kayu saat dia perlahan berkata, Domain Passing of Time Paman Master King Song telah diukir olehmu. Ukiran kayu ini sudah dapat dianggap sebagai harta sihir kualitas terbaik di antara para pembudidaya jiwa baru lahir. 10 tahun yang lalu, saudara Wang tidak dapat melakukan ini, tetapi hanya dalam 10 tahun, Anda meningkat pesat. Saya terkesan. Wang Lin tersenyum dan berkata, jika kamu suka, aku bisa memberikannya padamu. Zhou Wutai terkejut. Tatapan kompleks di matanya menjadi lebih dalam. Dia memandang Wang Lin dan kemudian ke ukiran sebelum akhirnya mengeluarkan sepotong batu giok. Dia dengan lembut meletakkannya di samping dan berkata, terima kasih. Permusuhannya terhadap Wang Lin sedikit berkurang. Untuk dapat memberikan harta seperti ini begitu saja dibutuhkan mentalitas yang hanya dimiliki sedikit orang. Dia percaya bahwa selama dia memiliki ukiran kayu ini, bahkan jika dia tidak bisa mendapatkan Domain Passing of Time, dia masih bisa memahaminya sedikit. Namun, yang paling dia perjuangkan adalah bagaimana memilih. Bagaimanapun, domain saat ini yang dia pahami sangat jauh dari domain ini. Akibatnya terjadilah konflik. Setelah waktu yang lama, tubuhnya bergetar saat dia menatap Wang Lin. Dia sekali lagi tersenyum masam dan berkata, Saudara Wang, saya mengaku kalah. Jadi tolong, beri saya obsesi lain untuk ditangani. Saya tidak ingin ukiran kayu ini lagi, dan Anda dapat memiliki batu giok ini. Ini berisi teknik formasi jiwa. Petik 2. Mata Wang Lin menunjukkan cahaya aneh saat dia dengan hati-hati menatap Zhou Wutai. Ketika dia memberikan ukiran kayu itu kepada Zhou Wutai, dia memang memiliki niat tersembunyi itu, tetapi Zhou Wutai dapat segera menyadarinya dan menyerah untuk mengalami domain berlalu waktu untuk mempertahankan domainnya saat ini. Wang Lin jarang bertemu orang seperti ini. Dia tersenyum dan mengangguk. Jika itu masalahnya, maka aku tidak akan menggodamu lagi. Dengan itu, dia mengambil batu giok dan memindainya dengan perasaan ilahi ini. Lalu dia dengan tenang meletakkannya di samping. Zhou Wutai dengan enggan memaksa matanya untuk menjauh dari ukiran kayu itu. Wajahnya menjadi gelap saat dia berkata, Saudara Wang, apakah kamu memperhatikan sesuatu yang aneh tentang salju ini? Wang Lin merenung sedikit. Dia melihat kendi anggur di tangannya dan berkata, salju ini tidak alami. Mata Zhou Wutai berbinar. Dia berkata, benar. Ada niat membunuh di dalam salju. Saat ini, seluruh aliansi 4 sekte tertutup salju, jadi niat membunuh ini sangat padat. Ekspresi Wang Lin masih sama, seolah-olah semua ini tidak ada hubungannya dengan dia. Dia hanya mendengarkan dengan tenang. Zhou Wutai memandang Wang Lin dan melanjutkan, beberapa senior dari aliansi 4 sekte telah keluar untuk memeriksanya. 10.000 kilometer tinggi di langit, mereka menemukan celah transfer satu arah dari pembudidaya Sueyue tersembunyi oleh pembatasan. Petik 2. Pembudidaya Sueyue. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin mendengar hal ini. Zhou Wutai menarik napas dalam-dalam dan berkata, Sueyue adalah negara budidaya peringkat 4 lainnya. Mereka berada di perbatasan utara benua. Daerah itu tertutup oleh es dan salju dan budidaya mereka juga sering dikaitkan dengan itu. Jadi setiap kali Sueyue menyerang negara lain, mereka menggunakan celah satu arah ini untuk menutupi negara dengan salju terlebih dahulu dan kemudian menyerang. Petik 2. Setelah Zhou Wutai selesai berbicara, dia melambaikan tangan kanannya dan pintu toko terbuka. Dia mengulurkan tangan dan meraih bola salju. Kemudian, tangan kirinya membentuk segel dan bola api muncul, melepaskan gelombang panas. Saudara Wang, tolong lihat. Saat dia berbicara, dia menekan bola salju dan bola api bersamaan. Apinya mereda sedikit, lalu padam sementara saljunya tidak mencair sama sekali. Wang Lin langsung terkejut karena ini bukanlah sesuatu yang dia harapkan. Salju ini tidak bisa meleleh, setelah seluruh wilayah aliansi 4 sekte tertutup salju ini, sampai membentuk dataran, saat itulah Sueyue akan menyerang. Suara Zhou Wutai menjadi lebih gelap. Wang Lin merenung, tetapi tidak berbicara. Zhou Wutai dengan jujur bertanya, Saudara Wang, saya di sini hari ini untuk mewakili aliansi 4 sekte untuk mengundang Anda bergabung dengan kami. Dengan kultivasi Anda, setelah Anda bergabung, kekuatan aliansi 4 sekte akan meningkat pesat. Petik 2.
Wang Lin menatapnya dan perlahan berkata, saya hanyalah seorang pembudidaya jiwa baru lahir rendahan. Ada lebih banyak pembudidaya dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi dari saya di aliansi 4 sekte, jadi saya tidak akan membuat banyak pengaruh. Petik 2. Zhou Wutai tersenyum kecut. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Saudara Wang, jangan meremehkan dirimu sendiri. Dengan tingkat kultivasi Anda saat ini, Anda hanya perlu beberapa tahun lagi. Setelah Anda mencapai tahap formasi jiwa, aliansi 4 sekte akan mendapatkan pembudidaya formasi jiwa lainnya. Itulah alasan utama saya datang ke sini hari ini. Petik 2. Wang Lin merenung sedikit, lalu tiba-tiba bertanya, mengapa pembudidaya Sue Yue memulai perang dengan aliansi 4 sekte? Bab 267 Membunuh Orang. Zhou Wutai melihat bola salju di tangannya. Dia ragu-ragu sejenak, lalu tersenyum pahit. Bukankah itu selalu untuk kepentingan pribadi? Negara Sueyu adalah salah satu dari sedikit negara yang kekurangan sumber daya alam, tetapi secara misterius semakin kuat. Untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya dan menjadi lebih kuat, mereka memulai perang ini. Petik 2. Wang Lin terkekeh. Dia meminum seteguk dari labu dan berkata, Saudara Zhou, aku tidak akan melihatmu ke pintu. Wajah Zhou Wutai tenggelam saat dia menatap Wang Lin dan berkata, jika Saudara Wang bergabung dengan aliansi 4 sekte, saya akan mengabulkan permintaan apapun yang ada dalam kekuatan saya. Saudara Wang, maukah kamu mempertimbangkannya lagi? Petik 2. Wang Lin mengangkat kepalanya dan menatap Zhou Wutai. Setelah sekian lama, Zhou Wutai mengerutkan kening dan berkata, Saudara Wang, apa artinya ini? Wang Lin dengan tenang berkata, Saudara Zhou, jangan perlakukan saya seperti anak berusia 3 tahun. Planet Suzaku sangat besar. Mengapa Sueyu menyerang di sini, bukan di tempat lain? Karena Saudara Zhou tidak ingin berbicara lebih banyak, maka saya tidak akan terus bertanya. Petik 2. Zhou Wutai merenung sejenak, lalu tertawa keras. Dia memandang Wang Lin, tidak malu sama sekali, dan berkata, tolong jangan salahkan saya, Saudara Wang. Masalah ini terlalu penting. Jadi wajar saja, saya tidak bersedia mengungkapkannya begitu saja. Dengan itu, dia berhenti berbicara, jelas menunggu jawaban Wang Lin. Jika Wang Lin setuju, dia akan mengatakan yang sebenarnya. Wang Lin mulai ragu, karena dia tidak tertarik untuk terlibat dengan invasi para pembudidaya Sueyu. Bagaimanapun, ini adalah pertempuran antara dua negara budidaya peringkat 4. Juga, dia tidak memiliki hubungan yang dalam dengan aliansi 4 sekte, jadi dia sangat mungkin menjadi pion pengorbanan jika keadaan menjadi buruk. Setelah waktu yang lama, Wang Lin dengan tenang berkata, saya harus meluangkan waktu untuk mempertimbangkan ini. Saya akan memberi Anda balasan sebelum invasi dimulai. Petik 2. Zhou Wutai juga tidak menyangka Wang Lin segera setuju, tetapi melihat Wang Lin bahkan tidak mengajukan persyaratan apapun, dia 80% yakin Wang Lin tidak akan setuju. Dengan pemikiran ini, dia berdiri, menarik napas dalam-dalam, menggenggam tangannya, dan berkata, karena sudah seperti ini, maka saya akan menunggu jawaban Saudara Wang. Dengan itu, dia mengeluarkan sepotong batu giok dari tasnya dan melanjutkan, jika Saudara Wang punya jawaban, tolong gunakan giok ini untuk memberitahuku. Dengan itu, dia menggenggam tangannya lagi dan pergi. Ekspresi Wang Lin masih sama. Tidak ada perubahan sama sekali. Zhou Wutai mengambil jubah hujannya, tapi tiba-tiba berhenti saat berada di depan pintu. Dia tidak berbalik, tetapi perlahan berkata, Saudara Wang, pernahkah kamu mendengar tentang pintu angin, hujan, petir, dan petir langit? Planet Suzaku dekat dengan pintu surgawi hujan. Petik 2. Mata Wang Lin tiba-tiba berbinar. Ada yang menyebutkan 4 pintu surgawi dalam ingatan dewa kuno. Rumornya, keempat pintu surgawi ini telah ada sejak zaman kuno. Asal mereka tidak diketahui. Tapi ada satu hal yang pasti dan itu adalah 4 pintu surgawi ini mengarah ke alam surgawi kuno. Setelah Zhou Wutai selesai berbicara, dia keluar. Dia memasang jubah hujan dan menghilang di kejauhan. Salju di luar menjadi lebih kuat saat angin berkecamuk di langit. Setelah Zhou Wutai berjalan pada jarak tertentu, 4 bayangan tiba-tiba muncul di sampingnya. Setelah mereka berempat mulai mengikuti di belakang Zhou Wutai, indera ilahi mereka semua diarahkan ke toko Wang Lin. Salah satu dari mereka berkata, dengan nada dingin,
rekan kultivator Zhou, perintah yang diberikan oleh aliansi empat sekte adalah untuk membunuh setiap pembudidaya yang mencurigakan yang memasuki negara itu dalam 200 tahun terakhir. Kenapa kamu tidak bertindak? Petik 2. Zhou Wutai tidak berbalik dan mencibir. Hanya dengan 4 kultivasi Anda, bahkan jika saya harus membantu, apakah menurut Anda kami bisa membunuhnya? Jika dia benar-benar ingin berbuat salah pada kita, siapa yang bisa menghentikannya? Petik 2. Orang berpakaian hitam lainnya dengan tenang berkata, belum tentu. Meskipun kita berempat hanya pada tahap akhir jiwa baru lahir, jika kita menggunakan formasi, kecuali dia berada di tahap formasi jiwa, dia akan mati. Petik 2. Zhou Wutai mencibir. Dia melambaikan lengan bajunya dan berkata, jika kalian ingin pergi, pergilah. Aku tidak akan menghentikanmu. Tapi orang itu memiliki pahatan dari 3 tuan paman, jadi pasti ada sesuatu yang lebih padanya. Saya tidak mencari kematian. Petik 2. Keempat orang berpakaian hitam itu sedikit merenung. Mereka saling memandang, lalu berjalan menuju toko Wang Lin tanpa sepatah kata pun. Senyuman di wajah Zhou Wutai menjadi semakin dingin. Dia berhenti dan berbalik saat dia ingin melihat bagaimana keempat orang sombong ini bisa mengalahkan seseorang yang hampir berada di tahap formasi jiwa. Mereka berpikir jika Wang Lin ingin lari, tidak ada cara yang dijamin bagi mereka berempat untuk menghentikannya melarikan diri. Alhasil, pemikiran mereka adalah, tidak ada alasan untuk menimbulkan masalah bagi diri Anda sendiri di kemudian hari. Saat mereka berempat dengan cepat bergerak menuju toko Wang Lin, niat membunuh mereka segera meningkat. Wang Lin duduk di dalam toko saat dia melihat kendi anggur di tangannya dan menghela nafas. Dia benar-benar tidak ingin tahun-tahunnya yang berubah menjadi manusia hancur dengan membunuh orang, tetapi Wang Lin tetaplah Wang Lin. 400 tahun pembunuhannya hanya ditahan olehnya dan tidak menghilang. Mereka berempat tidak tahu bahwa jika mereka melanjutkan, mereka akan membangkitkan monster, iblis yang tidak membunuh selama beberapa dekade. Tapi sepertinya mereka berempat sudah tegas. Keempatnya berubah menjadi asap hitam, yang sangat terlihat di tanah yang tertutup salju. Wang Lin diam-diam menghela nafas. Matanya menunjukkan cahaya dingin yang tidak muncul selama lebih dari 30 tahun. Cahaya dingin ini sering muncul selama 400 tahun pembunuhannya. Setiap kali muncul, itu berarti seseorang akan mati. Dan kali ini tidak terkecuali. Tangan kiri Wang Lin memegang kendi anggur dan dia minum. Dia berdiri dan mengambil langkah, menempatkannya di pintu saat 4 pria berpakaian hitam mendekat. Cahaya dingin di mata Wang Lin semakin dalam saat dia berubah dari orang tua kembali menjadi iblis. Pada saat ini, salju mengamuk lebih kencang, tetapi ketika membandingkan niat membunuh di salju dengan niat membunuh Wang Lin, itu seperti membandingkan lubang api dengan matahari. Pedang dingin tidak akan dengan mudah keluar dari sarungnya. Saat keempat pria berpakaian hitam itu mendekat, mereka semua membentuk segel aneh dengan tangan mereka. Pada saat yang sama, raungan rendah datang dari mereka saat 4 lampu pedang, hijau, merah, biru, dan ungu, ditembakkan dan membentuk jaring. Jaring mengepung Wang Lin. Wang Lin meneguk anggur dalam jumlah besar dan mengarahkan jarinya ke udara. Berlalunya domain waktu dari ukiran sesepuh berpakaian biru tiba-tiba mulai menyebar, menyebabkan 4 lampu pedang berhenti. Selama penundaan ini, tubuh Wang Lin bergerak dengan cara yang aneh dan dengan cepat lolos dari jaring pedang. Ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di depan salah satu pria berpakaian hitam. Tetapi jika itu terjadi, maka itu akan membunuh. Tangan kanannya bergerak dengan cara yang terlihat sangat lambat, namun kenyataannya secepat kilat. Dia menunjuk ke kepala pria berpakaian hitam itu. Setelah suara retak, dia batuk seteguk darah dan segera meninggal. Jiwa yang baru lahir keluar dan mencoba lari dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Wang Lin bahkan tidak melihatnya saat dia berbalik dan mengeluarkan raungan diam-diam. Selama raungan ini, asap hitam muncul di atas kepalanya. Bentuk pemakan jiwanya bergegas keluar dan segera melahap jiwa yang baru lahir mencoba melarikan diri. Salju yang turun tidak berani mendekati Wang Lin. Setiap kepingan salju menjauh darinya. Seolah-olah tidak ada dari mereka yang berani mengacaukan iblis ini. Pria berpakaian hitam ini awalnya tidak akan mati, tapi dia seharusnya tidak bertindak melawan iblis berusia 400 tahun. Jika dia tahu sebelumnya, dia akan menyesali keputusan ini. 3 orang lainnya ketakutan. Mereka semua menamparkan tas mereka untuk mengambil harta mereka yang paling kuat.
Salah satunya, memegang payung, melihat kepala Wang Lin menoleh ke arahnya. Mata dingin yang dipenuhi dengan niat membunuh membuatnya merasa kedinginan untuk pertama kalinya sebagai seorang kultivator. Apa salju di sekitarnya dibandingkan dengan ini? Salju bahkan tidak bisa dibandingkan dengan 1/10.000 dari dinginnya mata itu. Dia tanpa sadar menggigit lidahnya dan meludahkan darah. Darah mendarat di payung hartanya. Tiba-tiba, payung terbuka dan seekor ular emas bergegas menuju Wang Lin seolah ingin melahapnya secara utuh. Dua orang yang tersisa juga mengirimkan harta mereka. Mereka tidak tahu bahwa pedang dingin tidak dengan mudah meninggalkan sarungnya, tetapi begitu pedang itu terlepas, pedang itu akan membunuh seseorang dan kemudian terus membunuh. Mata Wang Lin menunjukkan sedikit ejekan. Dia bahkan tidak melihat ular emas itu. Sebaliknya, dia menamparkan tasnya yang dipegangnya dan sebuah bendera kecil muncul di tangannya. Tiba-tiba, bendera menutupi daerah itu dengan asap hitam. Puluhan naga yang terbentuk karena asap keluar dan menghancurkan ular emas tersebut menjadi beberapa bagian. Pada saat ini, salju di daerah tersebut mulai bergerak lebih jauh, karena tidak berani mendekat. Pada saat yang sama, Wang Lin dengan lembut bergerak maju. Dia dengan cepat tiba di depan orang berpakaian hitam dengan payung. Tangan kanannya sudah memegang leher pria itu dan, dengan sedikit kekuatan, leher pria itu patah dan dia mati. Wang Lin menghela nafas dengan lembut. Aku telah membunuh banyak pembudidaya jiwa baru lahir. Kamu bukan yang pertama. Tangan kanannya tiba-tiba memasuki perut pria itu dan mengeluarkan Nas Chen Sol yang ketakutan. Jiwa yang baru lahir hendak melarikan diri, tetapi tiba-tiba mulai menjerit. Ia menjerit karena Wang Lin menelannya seluruhnya. Pada saat ini, dua yang tersisa kehilangan semua keinginan untuk bertarung saat mereka mengeluarkan harta melarikan diri terbaik mereka dan berlari seperti anjing liar. Tapi sudah terlambat untuk kabur. Pedang dingin tidak dengan mudah keluar dari sarungnya. Ketika itu terjadi, itu akan membunuh dan terus membunuh. Setiap 10 langkah, itu akan membunuh seseorang. Bab 268 Kuali Hujan. Dari dua yang tersisa, salah satunya berlari menuju Zhou Wutai. Yang lainnya berlari ke arah yang berlawanan. Mata Wang Lin dingin saat dia melihat Zhou Wutai dan dengan santai melangkah maju. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah, 10 langkah. Setiap 10 langkah, dia akan membunuh seseorang. Wang Lin hanya menggunakan 10 langkah untuk mengejar pria berpakaian hitam itu. Matanya menunjukkan cahaya aneh saat dia menghela nafas. Kamu merusak suasana hatiku, jadi kamu harus mati. Dengan itu, dia dengan santai menjentikkan tangan kanannya, membuat Ji Realem menembak keluar dan memasuki tubuh kultivator. Pria itu bahkan tidak punya waktu untuk mengeluarkan suara saat dia jatuh dari langit. Ketika dia mendarat, dia kebetulan mendarat di tumpukan salju di luar toko besi milik Danyu. Jiwa yang baru lahir tidak punya waktu untuk melarikan diri. Itu dihancurkan oleh Ji Realem. Meskipun Ji Realem Wang Lin tidak akan membunuh pembudidaya formasi jiwa sebelum ia mendapatkan harta planet Suzaku, itu lebih dari cukup untuk pembudidaya jiwa baru lahir. Setelah membunuh 3 orang, dia berbalik dan menatap Zhou Wutai. Meskipun ekspresi Zhou Wutai normal, punggungnya benar-benar basah oleh keringat. Melihat mata Wang Lin, dia tidak ragu untuk mengangkat tangan kanannya untuk menghentikan pria berpakaian hitam itu berlari ke arahnya. Pria berpakaian hitam itu panik dan berteriak, "Apa yang kamu lakukan, Zhou Wutai?" Zhou Wutai memandang pria itu dengan acuh tak acuh. Dia tersenyum tipis dan berbisik, "Kalian berempat membuat marah saudara Wang. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda pergi?" Dengan itu, tangan kirinya membentuk segel yang aneh. Cahaya ungu yang aneh muncul di tangannya. Pada saat ini, perbedaan antara kultivator Nas Chen Sol tahap akhir dan kultivator formasi jiwa semu sangat jelas. Kultivasi Zhou Wutai hanya 1 langkah di bawah Wang Lin. Dia memiliki 1 kaki di ranah formasi jiwa juga, dan dia telah mendapatkan beberapa domainnya. Ketika cahaya ungu muncul, pria berpakaian hitam itu merasa seperti dia telah kembali ke masa mudanya, kembali ketika dia baru saja bergabung dengan sekte dan bertemu dengan tuannya. Meskipun dia tahu ini semua palsu, perasaan itu sangat nyata. Perasaan luar biasa menyebar ke seluruh tubuhnya. Pada saat dia sadar, tangan kanan Zhou Wutai sudah berada di dahinya. Dengan sedikit energi spiritual, pria berpakaian hitam itu batuk darah dan jatuh ke tanah, mati.
Adapun jiwa yang baru lahir, itu ada dalam genggaman Zhou Wutai. Dia menghancurkannya di depan mata Wang Lin. Dia menggunakan tindakannya untuk memberi tahu Wang Lin bahwa dia tidak memiliki andil dalam semua ini. Itu juga untuk memberitahu Wang Lin bahwa tidak ada yang akan tahu tentang ini dan bahwa dia tidak perlu membunuh orang lain. Cara Wang Lin dengan bersih membunuh mereka bertiga telah menyebabkan Zhou Wutai yang bangga menjadi benar-benar tercengang. Jika hanya ada satu dari mereka, dia juga bisa dengan mudah membunuh mereka. Jika ada dua, dia hampir tidak bisa menang. Namun, jika ada tiga, paling banyak dia hanya bisa mencapai jalan buntu. Jika ada empat, dia hanya bisa lari. Tapi Wang Lin bisa dengan santai membunuh mereka bertiga. Bagaimana Zhou Wutai tidak terkejut? Tubuh Wang Lin perlahan melayang turun dari langit. Saat dia mendarat di salju, sosoknya segera menyusut. Dia berubah dari iblis, menjadi fana pada akhir hari-harinya. Dia membersihkan pakaiannya dan mengambil minuman dari labu sebelum melemparkannya ke Zhou Wutai. Dia saat ini tidak berbeda dengan manusia. Zhou Wutai menangkap labu tersebut dan melihat ke toko Wang Lin dengan ketakutan di matanya. Dia memutuskan bahwa dia harus menjadikan Wang Lin sebagai teman, bukan musuh. Dia melambaikan lengan bajunya yang besar dan keempat tubuh pria berpakaian hitam itu berubah menjadi debu. Setelah itu, dia dengan cepat pindah dan meninggalkan jalan Wang Lin. Waktu yang sangat singkat telah berlalu sejak Wang Lin meninggalkan toko dan kembali. Dia juga dengan sengaja mengendalikan dirinya sendiri sehingga tidak ada manusia di sekitar yang akan menyadari apapun yang telah terjadi. Pada titik ini, dia kembali ke tokonya dan duduk di sebelah kompor. Saat ini, dia benar-benar terlihat seperti orang tua saat dia mengangkat tangannya untuk mendapatkan kehangatan dari kompor. Dia diam-diam duduk di dalam toko saat dia dengan cepat mencari memori dewa kuno untuk kenangan dari 4 pintu surgawi. Setelah sekian lama, informasi menjadi lebih jelas di benaknya. Tepat pada saat ini, suara salju yang jatuh di luar menjadi tenang dan pintu didorong terbuka. Aroma ayam panggang masuk dari luar. Pada saat yang sama, lelaki tua kotor yang sudah lama tidak muncul masuk, gemetar. Setelah dia memasuki ruangan, dia menendang kembali pintu dengan kaki kanan ini dan menutupnya. Dia dengan cepat tiba di depan kompor di samping Wang Lin dan mengutuk, "Tengah malam dan beberapa anak nakal berkelahi di luar. Dan salah satunya bahkan menimpaku. Saya akhirnya menemukan tempat yang bagus untuk tidur juga. Saya sangat tidak beruntung." Petik 2. Wang Lin tersenyum. Dia melambaikan tangannya dan sebatang anggur lagi muncul. Dia memberikannya kepada orang tua itu. Orang tua itu menerimanya dan mengeluarkan senyum nakal saat dia mengeluarkan setengah dari ayam panggang dari balik bajunya. "Sepertinya kamu cukup pintar, nak. Ini, aku akan membagi ayam panggang ini denganmu." Petik 2. Setelah dia selesai berbicara, dia melihat ke arah Wang Lin dan apresiasi di matanya semakin dalam saat dia berkata, "Tidak buruk, anak muda. Tingkat kultivasi Anda meningkat lagi. Sepertinya tahap formasi jiwa tidak jauh. Kau tidak bisa melupakan ukiran kayu yang kau janjikan padaku, atau yang lain, kemanapun kau pergi, aku akan menemukanmu." Petik 2. Wang Lin sedikit tersenyum dan berkata, "Tentu saja. Saya tidak akan melupakan janji kepada senior." Petik 2. Orang tua itu merobek kaki ayamnya dan menggigitnya. "Anak muda, aliansi 4 sekte sangat kacau sekarang. Anda lebih baik cepat dan mencapai tahap formasi jiwa. Jika tidak, dengan tingkat kultivasi Anda tidak akan mendapatkan sesuatu yang baik darinya." Petik 2. Hati Wang Lin tergerak saat dia melihat orang tua itu dan bertanya, apakah senior tahu apa yang terjadi dengan aliansi 4 sekte? Orang tua itu dengan bangga mengangkat dagunya dan menatap Wang Lin sambil berkata, "Tidak ada apapun di dunia kultivasi yang orang tua ini tidak ketahui. Hanya seorang pembudidaya kecil dari aliansi 4 sekte yang entah bagaimana berhasil mencuri kuali hujan dari pembudidaya Sueyu, jadi mereka ada di sini untuk mencurinya kembali. Ini hanya masalah kecil." Petik 2. Rain Cauldron, Wang Lin merenung sebentar. Dia tiba-tiba teringat pembicaraan dengan kultivator bertelinga besar, Zhou Wutai. Ada yang menyebutkan pintu hujan. Orang tua itu dengan cepat memakan kaki ayamnya, lalu mulai memakan leher ayamnya sambil berkata, "Berbicara tentang kuali hujan ini, sebenarnya ada lebih dari satu. Saya tidak tahu persis berapa banyak, tetapi jika seseorang memilikinya, maka begitu pintu surgawi terbuka, mereka dapat masuk."
Oleh karena itu akan menimbulkan konflik, tetapi, tidak peduli seberapa keras mereka memperebutkannya, itu tidak ada gunanya karena begitu negara peringkat 5 dan 6 memperhatikan, itu akan tetap berakhir di tangan mereka. Petik 2. Wang Lin merenung sedikit, lalu perlahan berkata, rumornya adalah bahwa 4 pintu surgawi mengarah ke alam surga, jadi tidak heran mereka memperebutkannya. Orang tua itu tersenyum nakal dan berkata, ada apa, anak muda? Apakah kamu sudah pindah? Tapi sayangnya, semua celestial dari zaman kuno hilang. Alam surgawi saat ini kosong. Petik 2. Wang Lin terkejut. Ini tidak disebutkan dalam ingatan Tusi. Dia berhenti sejenak sebelum bertanya, mereka semua mati. Setelah lelaki tua itu selesai memakan leher ayamnya, dia merobek sepotong besar daging dada. Dia makan sambil berkata, tentu saja mereka semua sudah mati. Mengapa lagi menurut Anda transformasi jiwa dan pembudidaya di atas masih ada? Karena tidak ada tempat untuk pergi. Petik 2. Hati Wang Lin bergetar. Dia sudah tahu bahwa dunia kultivasi kuno mati dalam bencana dan begitulah terbentuknya Cultivation Union. Namun, dia tidak berpikir bahwa semua celestial juga telah mati. Orang tua itu menyadari keterkejutan Wang Lin dan sangat bangga. Dia selesai makan ayam, bersendawa, dan minum anggur. Dia dengan santai mengusap tangannya di pakaiannya dan berkata, mengejutkan bukan? Semua dewa kuno sudah mati, begitu pula semua dewa surgawi kuno. Tidak banyak pembudidaya kuno yang tersisa, itulah sebabnya serikat budidaya muncul dan berkembang sekali lagi. Petik 2. Wang Lin terdiam saat dia mencerna rahasia yang dikatakan lelaki tua itu padanya. Setelah sekian lama, dia mengerutkan kening dan bertanya, jika itu benar, lalu mengapa keempat pintu surgawi masih ada? Orang tua itu tertawa dan berkata, celestial kuno sudah pergi, tapi alam surgawi masih ada. Namun, itu penuh dengan bahaya. Faktanya, alam surgawi telah hancur berkeping-keping. 4 pintu surgawi terhubung ke bagian berbeda dari alam surgawi. Namun, bagaimanapun, masih banyak hal baik yang tersisa di sana. Yang paling penting adalah Celestial Key. Petik 2. Celestial Key. Ekspresi Wang Lin berubah. Orang tua itu dengan menyesal menjilat bibirnya dan berkata, ya. Hal itu jauh lebih enak daripada ayam panggang. Wang Lin tertawa getir. Orang tua itu menjilat bibirnya dan berkata, saat menerobos dari tahap formasi jiwa ke tahap transformasi jiwa, kecuali jika Anda memiliki pil transformasi jiwa langka, maka Anda harus menyerap cukup dari ki surgawi untuk menerobos. Di zaman kuno, setelah seseorang mencapai formasi jiwa, mereka secara alami akan naik ke alam surgawi. Sesampai di sana, mereka harus menyerap cukup celestial ki. Tidak ada jalan lain. Wang Lin sedikit merenung. Dia sedikit tersenyum dan berkata, itu berarti kuali hujan ini benar-benar layak diperjuangkan, terutama bagi para pembudidaya formasi jiwa. Apakah itu untuk meningkatkan level pembudidaya mereka sendiri, atau untuk meningkatkan peringkat negara mereka, itu harus dimiliki. Akankah 3 jenis cauldron lainnya juga muncul? Petik 2. Orang tua itu mengambil kendi anggur, meminumnya, lalu berkata, 4 jenis kuali ini muncul sekali dalam waktu yang lama. Mereka diciptakan dari surga, jadi mereka yang mendapatkannya memiliki keberuntungan besar. 4 pintu surgawi menutupi semua planet budidaya, jadi tergantung pada pintu mana mereka dekat, jenis kuali itu akan muncul. Bab 269 Dao Surga itu kejam. Orang tua itu memandang Wang Lin dan dengan santai berkata, seperti planet Suzaku, semua planet di sekitarnya akan membentuk Reindings juga setelah jangka waktu tertentu. Mata Wang Lin tenang saat dia perlahan bertanya, kapan pintu surgawi terbuka? Orang tua itu tertawa dan bertanya, apa? Apakah Anda tergoda? Sebenarnya dengan tingkat kultivasi Anda walaupun akan berbahaya, selama Anda berhati-hati, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Bagaimanapun, semakin kuat kultivasi Anda, semakin besar batasan yang ditempatkan pada Anda. Petik 2. Wang Lin mengangkat kepalanya dan bertanya kepada orang tua itu, mengapa seperti itu? Orang tua itu mengambil labu dan meminum sedikit anggur terakhir. Dia menjilat bibirnya dan berkata, alam surgawi kuno telah hancur dan hanya ada dalam pecahan-pecahan, jadi hukum langit dan bumi kacau balau di dalam. Ini adalah kunci karena jika fluktuasi energi spiritual dari formasi jiwa tahap akhir atau pembudidaya yang lebih baru muncul, maka fragmen itu akan runtuh.
Tentu saja, bergantung pada ukuran fragmen, beberapa dapat mendukung fluktuasi energi spiritual yang lebih kuat. Jadi, selama orang yang masuk tidak ingin bunuh diri, maka mereka akan menjaga kekuatan mereka di level formasi jiwa. Petik 2. Saat Wang Lin merenung sedikit, selusin pikiran memasuki kepalanya. Setelah sekian lama, dia mengangkat kepalanya dan berkata, senior datang mengunjungi junior selarut ini. Saya khawatir Anda tidak di sini hanya untuk membicarakan hal ini dengan saya. Petik 2. Orang tua itu tertawa nakal dan berkata, anak muda, orang tua ini datang untuk memberitahu Anda bahwa saya akan pergi. Sebelum aku pergi, aku ingin kau membuatkanku ukiran untuk diriku sendiri sehingga aku bisa memberikannya kepada Xiao Cui dari Paviliun Merah Muda sehingga ketika dia memikirkanku, dia akan memiliki sesuatu untuk mengingatkannya. Sayangnya, seseorang yang tampan seperti saya, yang hanya muncul di legenda, membuat banyak orang memikirkan saya. Dengan itu, dia mengungkapkan ekspresi penyesalan, tapi di dalam ekspresi itu, ada banyak kebanggaan. Dia terus melihat ke arah Wang Lin, jelas menunggu Wang Lin untuk memujinya. Wang Lin merenung sejenak. Setelah sekian lama, dia mengambil sepotong kayu dan, menggunakan jarinya sebagai pisau, mulai mengukir. Namun, saat dia membuat garis besar kasar, lelaki tua itu mendengus tidak puas dan berkata, tidak ada pakaian. Jari Wang Lin berhenti. Dia tersenyum pahit. Setelah merenung sejenak, dia menyeka ukiran itu dengan tangan kanannya dan mulai mengukir lagi. Kali ini, jarinya tidak berhenti. Itu bergerak seperti angin. Segera, seorang lelaki tua kurus yang tampak hampir seperti monyet diukir. Selain dari domain kekerasan, ukiran kayu itu tampak persis seperti orang tua itu sendiri. Itu sangat hidup, seolah-olah itu hidup. Bahkan kerutan di wajahnya sangat detail. Orang tua itu dengan cepat mengambil ukiran itu dan memeriksanya dengan cermat. Semakin dia melihatnya, semakin erat alisnya berkerut, sampai dia akhirnya menatap Wang Lin dan berkata, apa ini? Ini tidak terlihat seperti saya. Sama sekali tidak terlihat seperti saya. Apakah ini cara Anda melihat orang tua ini? Apa yang Anda ukir di sini adalah monyet, monyet. Apakah kamu mengerti? Dengan itu, lelaki tua itu melemparkan ukiran itu ke samping dan berkata kepada Wang Lin, kata demi kata, dia tidak terlihat seperti aku. Pada saat ini, lelaki tua itu dipenuhi dengan ekspresi serius yang belum pernah muncul di matanya sebelumnya. Bahkan ada sedikit kegilaan di mata itu. Wang Lin memperhatikan perubahan yang tiba-tiba dan energi spiritual di area tersebut mulai bergerak dengan cara tertentu. Tiba-tiba, dia merasakan bahaya muncul. Wang Lin selalu menebak tentang tingkat kultivasi lelaki tua itu, tetapi pada saat ini, perkiraannya tentang tingkat kultivasi lelaki tua itu meningkat lagi. Dia memandang orang tua itu saat dia mengambil sepotong kayu lagi. Kali ini, tangannya bergerak seperti angin. Dia hanya menggunakan separuh waktu untuk membuat ukiran kali ini. Orang yang dipahat itu sangat tampan dan romantis, terutama matanya yang tajam. Tidak salah menyebut orang ini sebagai salah satu pria paling tampan yang pernah ada. Hanya saja, ini terlihat terlalu berbeda dari lelaki tua itu. Siapapun yang tidak buta akan tahu bahwa ini bukanlah orang yang sama dengan orang tua itu. Saat ukiran kayu selesai, itu diambil oleh orang tua itu. Dia menatap ukiran kayu dan matanya bersinar saat dia tertawa, lumayan, ini aku yang sebenarnya. Anda mengukir dengan sangat baik. Oke, anak muda, saya akan membiarkan Anda meminjam topi jerami itu untuk sementara waktu. Petik 2. Orang tua itu melamun memandangi ukiran kayu. Semakin dia melihatnya, semakin dia menyukainya. Setelah menyimpannya, dia melihat ke arah Wang Lin dengan ekspresi senang dan berkata, mulai sekarang, buat saja seperti ini. Saya harus jujur, meskipun ukiran yang Anda miliki sekarang sedikit berbeda dari penampilan lelaki tua ini, tidak apa-apa untuk mengabaikannya. Yang paling penting adalah pahatan ini sama persis dengan saya ketika saya masih muda. Petik 2. Saat lelaki tua itu berbicara, dia berdiri untuk pergi. Saat dia sampai di pintu, dia tiba-tiba berhenti dan berkata, masih ada 999 ukiran lagi. Jangan lupakan mereka begitu Anda mencapai tahap formasi jiwa. Jangan lupa, atau kemanapun kau pergi, lelaki tua ini akan menemukanmu. Petik 2. Setelah mengusir lelaki tua aneh itu, Wang Lin mengambil pahatan itu dari sebelumnya. Dia tersenyum dan dengan santai meletakkannya di rak.
Wang Lin tidak berniat untuk terlibat dalam masalah ini dengan pintu surgawi. Jika dia bisa mencapai tahap formasi jiwa, dia akan melakukan perjalanan ke sana saat itu, tetapi memikirkannya sekarang terlalu dini. Adapun pertempuran antara aliansi empat sekte dan Sueyu, Wang Lin sedikit merenung dan memutuskan untuk tidak berpartisipasi. Rentang pengaruh hal-hal semacam ini terlalu luas. Jika ada yang tidak beres, akan ada konsekuensi serius. Oleh karena itu, kehidupan Wang Lin kembali tenang. Adapun salju di aliansi empat sekte, itu mulai melambat setelah sebulan. Sangat umum untuk melihat kilatan cahaya dari harta sihir di langit. Seolah-olah ada pembudidaya yang memperbaiki sesuatu di sana. Wang Lin mengamati sebentar dan memperhatikan bahwa mereka sedang menyiapkan formasi. Formasi itu dipasang di langit untuk menghentikan turunnya salju. Pada saat yang sama, selain menyiapkan formasi, sejumlah besar pembudidaya dari semua sekte dan keluarga datang untuk membersihkan salju di tanah. Energi spiritual tampaknya memiliki pengaruh yang kecil terhadap salju. Salju tampaknya sangat peka terhadap energi spiritual. Dengan demikian, para pembudidaya ini mulai menggunakan kekuatan fisik untuk membersihkannya. Sejak para pembudidaya telah pindah, manusia mengikuti. Raja Fana negara itu tampaknya telah menerima perintah dari para pembudidaya, begitu banyak pasukan Fana mulai membersihkan salju. Karena aliansi empat sekte sangat besar, tidak hanya pasukan yang membersihkan salju, bahkan warga pun dipaksa untuk membantu. Dan Niu adalah salah satunya. Bahkan orang tua yang berada di akhir tahun tidak terkecuali, tetapi di bawah perintah raja, yang telah memberikan penghormatan kepadanya, tidak ada yang mengganggu Wang Lin. Keseluruhan operasi ini berlangsung beberapa bulan. Dan Niu telah dikirim ke selatan. Seluruh ibu kota, tidak, semua kota di aliansi empat sekte jauh lebih kosong. Kecuali seseorang memiliki posisi penting, hampir semua orang keluar membersihkan salju. Selama operasi ini, tidak ada wanita dan anak-anak yang selamat. Ketika Dan Niu diambil, Wang Lin memberinya ukiran kayu untuk disimpan dekat dengan dirinya sebagai hadiah selama lebih dari 30 tahun terakhir ini. Adapun istri Dan Niu, Wang Lin juga memberinya ukiran kayu kecil. Efek dari ukiran kayu tersebut adalah menyebarkan kehangatan agar tubuh tidak membeku. Dalam pertempuran yang semula seharusnya terjadi di antara para pembudidaya, makhluk hidup dari aliansi empat sekte menjadi yang pertama menderita. Manusia Fana ini bahkan tidak tahu apa yang menyebabkan salju ini, tetapi untuk menyelamatkan keluarga mereka darinya, mereka dengan rela memasuki salju yang kejam ini. Sepanjang aliansi empat sekte, ada tumpukan salju yang menumpuk dan dengan bantuan beberapa pembudidaya yang kuat, gunung ini terus tumbuh. Tidak ada panen dari ladang, karena semuanya telah tertutup salju. Setiap hari ada banyak sekali manusia yang membeku sampai mati, dan setiap hari ada rumah yang hancur oleh salju. Ini adalah bencana. Wang Lin bangun pada suatu pagi dan keluar dari tokonya. Jalanan telah dibersihkan dari salju, tetapi masih ada butiran salju di tanah. Meskipun hujan salju telah melemah, itu masih ada. Beberapa hari yang lalu, kultivator bertelinga besar, Zhou Wutai, mengirim jade lagi. Tidak ada undangan ke aliansi empat sekte, tetapi berita tentang apa yang dilakukan aliansi empat sekte dan satu berita yang memecah belah surga. Berkat seluruh penduduk negara yang membersihkan salju, salju yang menutupi tanah telah berkurang, hanya sekarang ada pegunungan salju yang sangat tinggi. Selain itu, hampir semua pembudidaya di aliansi empat sekte telah diundang untuk membantu pertempuran yang akan datang. Namun, Zhou Wutai juga mengemukakan kekhawatirannya sendiri. Biasanya, Sueyu tidak akan hujan salju selama berbulan-bulan. Mereka biasanya hanya membiarkannya turun salju selama 10 hari. Mereka akan datang setelah 10 hari itu habis. Biasanya, selama pertempuran besar, para pembudidaya akan menghindari mempengaruhi dunia fana. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh negara Suzaku. Tapi sampai hari ini, 4 bulan telah berlalu dan salju di langit belum berkurang. Itu hanya disembunyikan oleh formasi. Jenis fenomena ini hanya memiliki satu interpretasi, dan itu adalah Sueyu berencana memusnahkan aliansi empat sekte dengan memulai perang untuk melenyapkan seluruh negara. Di planet Suzaku, perang untuk melenyapkan suatu negara jarang terjadi, karena negara di sekitar Suzaku ikut campur, tetapi itu bukanlah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam catatan kuno aliansi empat sekte, tercatat bahwa ada total 4 perang yang memusnahkan suatu negara.
3 adalah negara budidaya peringkat 4 dan 1 adalah negara budidaya peringkat 5. Tapi tanpa kecuali, semua perang yang memusnahkan suatu negara memiliki pengaruh Suzaku di dalamnya. Artinya Sueyue menggunakan berbagai metode untuk membuat Suzaku setuju untuk mengizinkan Sueyu memulai perang ini. Bab 270 Wanita Cantik yang Diberkati oleh Surga. Wang Lin merenungkan sedikit tentang kekhawatiran Zhou Wutai. Meskipun aliansi 4 sekte tidak banyak berhubungan dengannya, dia memang tinggal di jalan ini selama lebih dari 30 tahun. Dia saat ini sedang berdiri di luar toko dan melihat salju sambil menghela nafas. Hal terakhir yang disebutkan Zhou Wutai pada batu giok itu adalah untuk memeriksa apakah Sueyue benar-benar akan memulai perang yang berakhir di negara. Aliansi 4 sekte mengirimkan para pembudidaya untuk mengumpulkan informasi. Mereka mengirimkan total 3 kelompok. Satu ke negara peringkat 4 terdekat yang merupakan sekutu, yang lainnya ke negara budidaya peringkat 5 tempat mereka bergabung untuk bala bantuan, dan akhirnya, kelompok terakhir pergi ke Suzaku untuk menemukan kebenaran. Pada hari giok dikirim, hanya kelompok ke Suzaku yang belum kembali. Hanya, tanggapannya menyebabkan semua orang di aliansi 4 sekte menjadi diam. Semua negara budidaya peringkat 4 sekutu menyambut aliansi 4 sekte dan memperlakukan mereka dengan hormat, tetapi tidak satu pun dari mereka akan berbicara tentang perang. Mereka hanya menghindari topik itu. Bahkan ada beberapa yang menghindari bertemu mereka sepenuhnya. Akhirnya, negara lain, yang memiliki hubungan sangat baik dengan mereka, memberi tahu mereka bahwa negara kultivasi peringkat 5 telah mengirimkan perintah untuk tidak memasuki urusan ini. Adapun grup yang memasuki negara budidaya peringkat 5, wajah mereka bahkan lebih gelap ketika mereka kembali. Negara budidaya peringkat 5 memberi tahu mereka bahwa tidak perlu memberi mereka kaldron hujan, karena mereka tidak akan membantu. Akhirnya, kelompok pembudidaya ini menghabiskan banyak upaya untuk mendapatkan informasi dari pembudidaya transformasi jiwa di negara budidaya peringkat 5 yang mengejutkan mereka semua. Ada seorang wanita di Sueyu yang bakatnya begitu menakjubkan hingga bahkan menarik perhatian Suzaku. Dia hanya berkultivasi selama 100 tahun dan telah mencapai tahap akhir dari formasi jiwa. Dia dinobatkan sebagai jenius nomor 1 di planet Suzaku dalam 10.000 tahun terakhir. Jika memang begitu, tidak akan banyak, tapi gadis ini tidak mengonsumsi pil apapun selama 100 tahun ini, sehingga membuatnya semakin menarik perhatian. Untuk masalah ini, Suzaku mengirimkan para pembudidaya untuk menyelidiki hal ini. Setelah memastikan kebenarannya, Suzaku secara resmi mengundangnya untuk bergabung dengan mereka. Hal semacam ini tidak jarang terjadi. Banyak anak muda yang sangat berbakat akan diundang untuk bergabung dengan Suzaku pada saat-saat paling cemerlang mereka. Tetapi ketika orang-orang ini bergabung dengan Suzaku, status mereka sangat rendah, tetapi baginya, Suzaku bertekad dan memberinya posisi yang sangat tinggi. Alasan mengapa Suzaku melakukan ini adalah untuk mencoba dan melewati celah yang telah mereka coba lewati selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Menjadi negara budidaya peringkat 7. Namun, untuk menjadi negara kultivasi peringkat 7, mereka tidak hanya membutuhkan seorang kultivator untuk mencapai tingkat kultivasi yang dibutuhkan, mereka juga harus memenuhi serangkaian persyaratan. Itu sangat sulit. Saat ini, Suzaku bahkan belum memenuhi persyaratan pertama, jadi mereka sangat memperhatikan generasi muda yang berbakat. Dan wanita dari bakat Sueyu ini sudah luar biasa. Alhasil, Suzaku melakukan banyak persiapan. Satu-satunya permintaan yang dia miliki adalah menjadikan Sueyu sebagai negara budidaya peringkat 5 dan mengizinkan mereka untuk pindah dari gurun tandus itu ke lokasi lain di planet Suzaku. Secara kebetulan, kaldron hujan telah muncul di aliansi 4 sekte dan kebetulan itu berasal dari seorang kultivator dari Sueyu, jadi perang ini dimulai. Aliansi 4 sekte menarik perhatian Sueyu karena pertempuran memperebutkan kaldron hujan dan menjadi lokasi baru untuk invasi Sueyu. Adapun mengapa kaldron hujan muncul di aliansi 4 sekte dan mengapa itu muncul di tangan raja, aliansi 4 sekte percaya itu adalah skema. Hanya sekarang, apakah itu skema atau tidak akan mengubah kenyataan. Setelah informasi ini dibawa kembali oleh para pembudidaya, itu mengejutkan semua orang. Setelah Wang Lin membaca semua yang ada di batu giok yang diberikan Zhou Wutai padanya, hatinya agak berat. Dia tidak berpikir bahwa dalam pertempuran sederhana untuk kaldron hujan, ada sesuatu yang begitu tersembunyi di dalam.
Dia merasa sangat menyesal saat melihat ke jalan yang kosong dan toko-toko yang kosong. Beberapa bulan yang lalu, ada banyak orang yang berjalan di jalan, dan semua toko akan buka lebih awal dan menjadi sangat sibuk. Tetapi karena perang antara dua negara budidaya, manusia terpukul keras. Wang Lin menghela nafas. Saat ini, dia merasa sangat menyesal. Manusia lebih rendah dari semut di mata para pembudidaya, tetapi banyak dari mereka lupa bahwa mereka juga pernah menjadi manusia. Wang Lin tidak memiliki metode apapun untuk mencegah hal ini dan dia tidak ingin terlibat. Tahu surga kejam dan setelah mengalami domain hidup dan mati, mentalitasnya telah berubah. Dia melihat ke jalan dan dengan lembut berkata, ini adalah waktu untuk pergi, setelah menyelesaikan langkah terakhir, akan tiba waktunya untuk pergi. Dengan itu, dia menggelengkan kepalanya. Dia berbalik dan dengan lembut menutup pintu toko. Setelah itu, dengan tangan di belakang punggung dan mengenakan mantel tebal, dia berjalan ke kejauhan. Perlahan, sosoknya memudar di salju. Tubuh Wang Lin terlihat lambat saat bergerak di udara, namun nyatanya dia bergerak sangat cepat. Saat dia terbang, dia melihat banyak pembudidaya dan semua orang yang melewatinya memiliki ekspresi suram di wajah mereka. Seolah-olah salju adalah batu raksasa di atas hati mereka. Bahkan orang yang mengenal satu sama lain tidak berbicara sama sekali. Paling banyak, mereka akan mengangguk satu sama lain ketika mereka berpapasan. Wang Lin terbang sepanjang perjalanan dan setelah beberapa saat, dia tiba di bagian timur aliansi empat sekte. Sebelumnya, ini adalah hutan lebat, tapi sekarang tertutup salju. Tumpukan salju tampak seperti pegunungan raksasa di sebelah area yang telah dibersihkan. Gelombang dingin datang dari salju ini. Ada rasa putus asa. Wang Lin diam-diam melayang di udara. Dia melihat ke bawah ke padang salju dan merenung untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia menghela nafas. Kedua tangannya membentuk segel yang menciptakan angin aneh yang bertiup melintasi lapangan, menciptakan angin yang terdengar seperti orang menangis. Pada saat ini, rasanya seolah-olah langit dan bumi dipenuhi dengan seruan sedih ini, salju terus turun dan angin terus bertiup, seperti langit yang tak berujung. Hanya salju ini yang sangat aneh. Meskipun angin bertiup kencang, tidak banyak salju yang bergerak. Untungnya, tujuan Wang Lin bukanlah untuk membersihkan hutan ini. Wang Lin tidak mengungkapkan kepanikan di wajahnya. Dia diam-diam berdiri di udara, matanya tenang. Secara bertahap, pusaran air kecil muncul di hutan yang tertutup salju dan salju mulai perlahan bergerak ke samping. Wang Lin telah berdiri di udara untuk waktu yang lama. Beberapa pembudidaya yang terbang memperhatikannya. Akhirnya, pusaran di salju semakin membesar, hingga membentuk lubang raksasa di salju. Di dalam lubang, ada cabang pohon yang tak terhitung jumlahnya. Wang Lin melihatnya sekali. Tangannya membentuk segel dan dia turun ke pusaran. Di dalam pusaran itu ada pohon dan cabang besar. Ini adalah bahan untuk ukirannya. Lebih dari 30 tahun yang lalu, dia mendapatkan semua kayunya di sini. Namun, ia telah menggunakan sebagian besar, dan tidak cukup untuk ukiran terakhirnya. Inilah mengapa dia tidak keberatan datang sejauh ini. Pahatan yang dia buat kali ini membutuhkan pohon setidaknya berusia 100 tahun. Tentu saja, jika ada pohon yang berumur 1000 tahun, efeknya akan lebih baik. Sayangnya, mencoba menemukan jenis kayu di salju ini seperti mencari jarum di laut. Dalam pusaran itu, Wang Lin menyebarkan akal ilahi untuk menemukan cabang yang dia butuhkan. Setelah mendapatkan semua yang dia bisa, dia keluar dari pusaran dan menggunakan teknik yang sama di salju di dekatnya. Secara bertahap, saat pusaran 100 meter muncul di salju, jumlah kayu di tas pegangan Wang Lin meningkat. Ini berlangsung selama 7 hari. Dalam 7 hari ini, seluruh area ini telah dibersihkan. Setelah mendapatkan kayu yang cukup, Wang Lin melihat lagi tempat ini, lalu pergi. Dalam 7 hari ini, tindakannya telah diperhatikan oleh para pembudidaya yang lewat dan kabar menyebar ke seluruh aliansi 4 sekte. Orang-orang dikirim untuk memeriksanya, tetapi begitu mereka menyadari tingkat kultivasi Wang Lin, mereka menjadi sangat hormat. Akhirnya, Zhou Wutai mendengar hal ini dan segera menyembunyikan berita tersebut. Dia secara pribadi membawa orang ke sana. Mereka tidak berbicara, hanya membantu secara diam-diam. Jika tidak, tidak mungkin Wang Lin mengumpulkan cukup kayu dalam 7 hari, atau membersihkan area tersebut. Sebelum Wang Lin pergi, Zhou Wutai tidak mencoba mengundangnya ke aliansi 4 sekte lagi.
Dia menggenggam tangannya dengan senyum pahit dan pergi. Zhou Wutai tahu bahwa aliansi empat sekte berada di akhir zamannya. Membawa seseorang sekarang hanya akan menyeret mereka ke bawah. Bahkan dia sendiri telah mempertimbangkan pelariannya sendiri. Wang Lin mengangguk ke arah Zhou Wutai dan pergi. Dia tidak berhenti sama sekali, tetapi menyerbu ke tokonya di ibu kota. Saat berada di luar ibu kota, tubuhnya menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di dalam toko. Dia menarik napas dalam-dalam dan melihat sekelilingnya. Dia duduk di kursinya, melambaikan tangan kirinya, dan mengeluarkan sebatang kayu yang masih bersalju di atasnya. Dia membentuk pedang dengan jari tengah dan telunjuk tangan kanannya dan mulai mengukir. Ini adalah ukiran yang telah dipersiapkan oleh Wang Lin sejak lama. Kali ini, dia tidak hanya mengukir satu, tapi banyak. Sebelum dia pergi, jalannya untuk berubah menjadi manusia akan segera berakhir. Dia berharap menggunakan ukiran terakhir ini untuk mencapai tahap formasi jiwa. Bahkan jika dia akhirnya gagal, maka setidaknya mentalitasnya akan berkembang dengan satu langkah, menempatkannya lebih dekat ke tahap formasi jiwa atau pada titik di mana dia hanya perlu memilih domain sebelum melangkah ke tahap formasi jiwa. Apa yang dia putuskan untuk diukir adalah setiap orang yang telah dia bunuh, dari saat dia mulai berkultivasi, hingga saat dia mulai berubah menjadi manusia. Setiap orang.